Mereka mewarisinya, peternakan yang bangkrut, sampai dia menemukan tempat perlindungan rahasia di bawah lumbung. Dia tidak menangis saat kakak-kakaknya mengambil semua sapi. Dia tidak menangis saat mereka membawa pergi kuda-kuda, sertifikat tanah, persediaan gandum untuk musim dingin, dan setiap lembar uang yang disimpan ibunya di dalam kotak kaleng di bawah lantai dapur. Dia bahkan tidak menangis saat mereka menyodorkan sebuah lentera, menunjuk ke arah lumbung utara yang sudah roboh, dan mengatakan bahwa hanya itu yang tersisa untuknya. Clara Whitmore baru menangis untuk pertama kalinya malam itu, ketika putrinya yang berusia 6 tahun menarik ujung lengan bajunya dan berbisik, "Mama, apakah di dalam sana cukup hangat untuk adik bayi?" Dan Clara tidak punya jawaban. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, jika cerita ini sudah menyentuh hati Anda, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kelanjutannya. Tuliskan nama kota Anda di kolom komentar di bawah. Saya ingin melihat seberapa jauh kisah ini bertualang. Sekarang, mari kita kembali ke Montana, kepada seorang wanita yang tak seorang pun mengira bakal bertahan melewati musim dingin. Pagi saat mereka memakamkan Eleanor Whitmore, tanah sudah membeku keras. Clara merasakannya menembus sol sepatunya hawa dingin khas yang menandakan bahwa Montana telah menyudahi komprominya dengan musim panas. Langit di atas pemakaman menggantung rendah dan abu-abu kusam, sementara angin yang berembus dari bukit utara terasa menusuk kulit. Dia berdiri di tepi liang lahat sambil mendekap bayi James erat-erat di dadanya di balik mantel. Satu lengannya memeluk sang bayi begitu kencang hingga dia bisa merasakan detak jantung anaknya beradu dengan tulang rusuknya sendiri. Di sampingnya, Nora, 6 tahun, berambut gelap, tampak begitu serius. Keseriusan yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang terbiasa mengamati gurat wajah orang dewasa demi menahan diri agar tidak runtuh, berdiri dengan kedua tangan menggenggam erat kain mantel Clara. Tak satu pun dari mereka berbicara. Clara memandangi peti kayu pinus itu perlahan lenyap di bawah urukan tanah pertama dan merasakan sesuatu di dalam dirinya menjadi sangat hening. Bukan keheningan yang mati rasa, melainkan jenis keheningan yang tercipta di sebuah ruangan sesaat sebelum sesuatu pecah berantakan. Dua kakak perempuannya berdiri di seberang liang lahat. Ruth berusia 41 tahun, berbahu tegap dengan mata abu-abu yang persis seperti mata ibu mereka, hanya saja tatapannya lebih dingin. Di sampingnya berdiri sang suami, Franklin, yang didampingi oleh pengacaranya. Pengacara itu menyandang tas kulit di dadanya, dan tas itu sudah cukup menjelaskan bagi Clara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Margaret berusia 37 tahun, dia selalu menjadi anak yang paling cantik, yang selalu dibanggakan ibunya di kota, yang menikah dengan orang kaya, lalu pindah ke Billings, dan hanya pulang 2 kali setahun saat Natal membawa hadiah-hadiah mahal dari toko serta rentetan opini tentang bagaimana peternakan seharusnya dikelola. Dia berdiri dengan tangan bersilang, matanya memindai batas-batas tanah seolah-olah dia sudah mulai mengukurnya dalam kepala. Tak satu pun dari mereka melihat ke arah Clara selama prosesi pemakaman. Pendeta Howe membacakan ayat-ayat Mazmur. Clara tidak mendengar sepatah kata pun. Perhatiannya tersedot pada tangan Ruth yang bertumpu pada tas kulit itu. Ketika doa terakhir selesai dan pelayat mulai bergerak menuju jalanan, Ruth melangkah mengitari makam tanpa ragu. Franklin mengikuti di sampingnya, sementara sang pengacara menjaga jarak 2 langkah di belakang. "Clara," kata Ruth. Itu bukan sebuah sapaan, itu adalah sebuah ketegasan. Biarkan dia meninggalkan area pemakaman terlebih dahulu, Ruth. Setelah Margaret yang mengikuti dari belakang, punyalah sedikit rasa tenggang rasa. Aku punya banyak rasa tenggang rasa. Aku juga punya jadwal yang harus ditepati. Ruth berhenti tepat di depan Clara dan memandangnya seperti seorang tengkulak menilai hewan ternak mengamati dan langsung mengalkulasi potongan harga. Franklin sudah meminta peternakan ini ditaksir nilainya, sertifikat tanahnya akan masuk pengadilan waris besok pagi. Clara membenarkan posisi bayi James di dadanya. Ibu baru 10 menit berada di dalam tanah, Ruth. Ibu sudah sakit selama 8 bulan. Ini bukan kejutan bagi siapapun. Ruth mengulurkan tangan, mengambil tas kulit dari pengacaranya, membuka kancingnya, dan mengeluarkan selembar dokumen yang terlipat. Beliau
tidak meninggalkan surat wasiat resmi, yang berarti harta warisan dibagi berdasarkan hukum Montana, dan hukum Montana memberikan bagian utama kepada dua anak tertua yang masih hidup, yaitu Margaret dan aku. Dan aku? Tanya Clara. Kamu menerima petak bagian utara, kata Ruth datar sedatar tiang pagar, 20 hektar di atas bekas dasar sungai, lumbung yang roboh dan sumur. Sumur itu sudah kering selama 15 tahun. Kalau begitu, kamu harus menggali lagi. Clara menatap kakaknya dalam-dalam untuk waktu yang lama. James lenguh kecil di dadanya, dan tanpa sadar, dia menimangnya perlahan. Di mana aku harus tinggal, Ruth? Di mana anak-anakku harus tidur? Lumbung itu masih punya 4 dinding. Lumbung itu punya 4 dinding dan atap dengan 3 lubang besar di atasnya. Kalau begitu, tambal saja. Ruth melipat kembali dokumen itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkan semuanya kembali kepada si pengacara. Semua sapi akan dipindahkan ke properti Franklin paling lambat hari Jumat. Begitu juga dengan kuda-kuda. Margaret mengambil perabotan rumah tangga sesuai kesepakatan pembagian kita. Gandum di silo selatan dan persediaan makanan musim dingin sudah diperhitungkan. Perabotan ibu, kain-kain linennya, semua sudah diperhitungkan, sahut Margaret. Suaranya terdengar lembut, hampir seperti meminta maaf. Tetapi dia tidak mengubah keputusan itu. Clara menatap kakak keduanya dan melihat sesuatu yang tidak dia duga. Sekilas ada kilatan rasa bersalah yang dengan cepat disembunyikan. Maggie, katanya lirih. Kamu tahu, ini tidak benar. Margaret membuang muka. Sudah jalannya begitu, selarut sambil mengancingkan mantelnya. Kamu selalu tahu kamu akan mendapat bagian paling sedikit, Clara. Kamu tidak ikut mengurus peternakan ini. Kamu tidak ada di sini. Kamu menikah dengan pria Whitmore itu, pergi ke selatan, lalu pulang membawa 2 anak tanpa suami dan tanpa uang sepeser pun. Ibu menampungmu hanya karena rasa kasihan. Dia berhenti sejenak, rasa kasihan itu ikut mati bersama beliau. Clara merasakan genggaman Nora pada mantelnya mengencang. Dia melihat ke bawah, ke arah putrinya. Nora sedang menatap Ruth dengan ekspresi yang terlalu dewasa untuk anak seusianya mengamati, merekam di dalam ingatan, cara yang biasa dilakukan anak-anak saat mereka menyimpan sesuatu yang akan mereka bawa hingga bertahun-tahun kemudian. Jangan, kata Clara lirih, entah pada siapa. Jangan apa? Tanya Ruth. Jangan lakukan ini di depan putriku. Ruth melirik Nora dengan kehangatan yang sama tipisnya dengan tanah yang membeku di bawah kaki mereka. Dia toh harus belajar bagaimana dunia ini bekerja pada akhirnya. Dia baru 6 tahun. Aku baru 6 tahun ketika ayah menyuruhku membersihkan 3 kandang kuda setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Dia akan baik-baik saja. Ruth membenarkan posisi sarung tangannya. Franklin akan menyuruh orang datang besok untuk mengambil kuda-kuda. Pastikan semuanya sudah ada di kandang selatan jam 8 pagi. Kemudian dia melangkah pergi. Franklin mengangguk sekali pada Clara, tidak bermaksud meminta maaf, tidak juga ketus, hanya murni urusan bisnis, lalu mengikuti istrinya menuju jalanan. Margaret sempat tertinggal di belakang. Maggie, tolong. Suara Margaret merendah. Dia tidak berani menatap Clara. Aku tidak bisa menentang Ruth. Kamu tahu sendiri. Franklin memegang surat utang atas tanah suamiku di Billings. Dan jika dia berani macam-macam dengan Ruth, maka Franklin, dia menghentikan kalimatnya, merapikan roknya. Memang begini keadaannya. Tidak harus selalu begini. Mungkin tidak. Margaret akhirnya menatap Clara, dan rasa bersalah itu kini sepenuhnya terpampang di wajahnya, telanjang, buruk, dan menjadi sesuatu yang jelas-jelas dia harap tidak dilihat oleh Clara. Ada satu bagian kecil, ibu mewariskan seluruh isi lumbung utara untukmu. Apapun yang ada di dalam sana, kami setuju untuk membiarkanmu memilikinya. Lumbung itu sudah roboh. Mungkin masih ada sesuatu yang berharga untuk diselamatkan. Dia merogoh saku mantelnya dan menyelipkan sesuatu ke tangan Clara yang bebas beberapa lembar uang yang terlipat. Jumlahnya tidak banyak. Untuk anak-anak, jangan beritahu Ruth. Setelah itu, dia pun berjalan pergi. Clara berdiri di tepi makam ibunya
dengan bayi di dadanya, tangan putrinya di genggamannya, uang selipan dari Margaret di tinjunya, dan angin yang menghantamnya dari 3 arah sekaligus. "Mama," panggil Nora. "Ya, sayang, apakah kita akan tinggal di lumbung?" Clara menarik napas dalam-dalam. Apakah lumbungnya hangat? Dan pertanyaan itulah yang akhirnya membuat air matanya tumpah. Dia berdiri di sana sampai penggali kubur menyelesaikan pekerjaannya dan meliriknya dari samping, jelas-jelas memberi isyarat agar dia segera pergi. Dia berdiri di sana sampai Nora berhenti bertanya-tanya dan hanya menyandarkan tubuh kecilnya ke pinggang sang ibu, paham dengan cara anak-anak memahami bahwa keheningan terkadang berarti orang dewasa sedang memikul sesuatu yang terlalu berat untuk dibicarakan saat itu. Kemudian dia menuntun putrinya ke kereta kuda, membaringkan bayi James ke dalam kotak berlapis kain perca yang dia siapkan di bagian belakang, membantu Nora naik dan memacu kereta mereka ke arah utara. Petak tanah utara itu berjarak 3 mil dari rumah utama peternakan, melewati jalan setapak berbatu yang menanjak menjauhi sungai, lalu mendatar melintasi hamparan tanah beku yang luas sebelum menurun menuju batas hutan. Sepanjang hidupnya, Clara baru 2 kali ke sana. Sekali saat masih kecil ketika dia mengikuti ibunya menyusuri jalan setapak karena penasaran dan disuruh pulang. Dan sekali lagi 2 tahun lalu ketika dia membawa Nora melihat properti tua itu dan mendapati lumbung tersebut sudah miring parah ke arah timur dengan satu dinding setengah runtuh dan pintunya terlepas dari engsel. Sekarang kondisinya tampak lebih mengenaskan. Dia menghentikan kereta kuda di tepi petak tanah dan duduk diam sejenak memandanginya. 4 dinding. Ruth telah mengatakan itu, dan secara teknis dia benar. Keempat dindingnya masih berdiri, atap di sisi utara telah ambrol, pintunya sudah hilang sama sekali, dan pagar kandang telah roboh entah kapan, menyisakan tumpukan kayu lapuk dan kawat berkarat. Namun 4 dinding itu masih ada. "Apakah itu tempatnya?" tanya Nora. "Ya, itu tempatnya." Nora mengamatinya dengan sangat serius. "Tempatnya besar." "Memang besar, aku Clara. Lebih besar dari kamar aku dan adik bayi James di rumah nenek. Jauh lebih besar." Nora mengangguk, rupanya menganggap hal itu sudah cukup memuaskan. Oke. Clara rasanya ingin memeluk dan mencium putrinya karena ucapan itu. Dia membawa kereta kudanya mendekati pintu lumbung celah di mana pintu itu seharusnya berada dan menghabiskan 1 jam berikutnya untuk menarik kereta masuk ke dalam agar terlindung dari angin. Dia membuat tempat tidur untuk anak-anak di atas bak kereta itu sendiri, menumpuk semua yang dia bawa, 3 kain perca tebal, 2 selimut, selembar terpal kanvas menjadi sebuah sarang yang bisa menahan panas tubuh. Dia menyusui James yang kelaparan dan rewel dalam cara bayi yang tanpa kata namun menuntut, hingga akhirnya sang bayi tenang dan tertidur. Dia membiarkan Nora memakan sisa roti jagung yang dia bungkus dengan kain pagi itu dan minum air dari wadah kaleng. Kemudian dia duduk di lantai lumbung dalam remang cahaya sore hari dan mulai mendata apa yang dia miliki. Dia punya kereta dan seekor kuda penarik bernama Bess yang sudah berusia 16 tahun dan lambat, namun tangguh, satu-satunya hewan yang tidak repot-repot diklaim oleh kakak-kakaknya karena sudah terlalu tua untuk dijual. Dia punya kain perca tebal, selimut, dan terpal. Dia punya sebuah wajan besi cor, sebuah kapak kecil, sekotak korek api, setengah karung tepung jagung, beberapa biji kacang kering, 4 kaleng tomat, sebotol garam, dan uang lipat dari Margaret sebesar $12. Dia tidak punya makanan untuk Bess. Dia tidak punya tungku. Dia tidak punya sumber air yang terlihat. Dia tidak punya kaca di jendela manapun yang hanya berupa lubang terbuka di dinding. Dia tidak punya cara untuk menutup celah besar di tempat pintu seharusnya berada. Yang dia miliki hanyalah seorang bayi, seorang anak berusia 6 tahun, dan keyakinan bahwa jika dia duduk di sini meratapi apa yang tidak dia miliki, dia akan membeku sebelum fajar tiba. Jadi, dia bangkit berdiri, dia memblokir celah pintu menggunakan kereta kuda itu sendiri, menariknya secara melintang sehingga dinding samping kereta berfungsi sebagai pintu darurat. Dia memaku terpal melintasi bagian atap yang paling parah bocornya, menggunakan paku yang dia temukan di kaleng karatan di atas rak dan sebuah batu sebagai palu.
Dia mengumpulkan setiap potongan kayu lepas yang bisa dia temukan di dalam dan di sekitar lumbung, lalu menyalakan api unggun di tengah-tengah lantai tanah, menggali lubang dangkal terlebih dahulu untuk melokalisasi apinya, membiarkan asapnya keluar melalui lubang di atap. Saat kegelapan malam-malam sepenuhnya turun, lumbung itu memang tidak bisa dikatakan hangat, tetapi setidaknya bisa ditinggali untuk bertahan hidup. Dia duduk di samping api dengan James yang tertidur di pangkuannya dan Nora yang meringkuk di sisinya, sambil mendengarkan angin yang menghantam dinding lumbung. Dan kemudian dia merasakannya hawa hangat yang naik menembus lantai. Dia hampir mengabaikannya, mengira itu hanyalah panas dari api unggun yang merambat ke bawah, memantulkan sisa panas akibat struktur tanah dan kayu-kayu tua. Namun, Nora sudah terlelap, James pun tenang, dan dia sendiri duduk diam tanpa bergerak, dan setelah semenit dia merasakannya lagi bukan dari arah api unggun, melainkan dari belakangnya, dekat dinding belakang lumbung, sebuah rembesan hawa hangat yang lambat, namun stabil naik menembus papan lantai. Dia membaringkan James dengan hati-hati di samping Nora di atas kain perca tebal, lalu bangkit berdiri. Bagian sepertiga belakang lumbung memiliki lantai papan kayu yang disusun rapi di atas tanah. Dia mengira itu hanyalah lantai gudang pakan tua, sesuatu untuk menjaga gandum tetap kering. Dia melangkah ke sana, berjongkok, dan meletakkan telapak tangannya mendatar di atas papan kayu, hangat. Dan itu bukan berasal dari api unggun. Api unggun berada sejauh 20 kaki. Kehangatan ini datang dari bawah. Dia menempelkan telinganya ke lantai dan mendengarkan. Tidak ada apa-apa, tidak ada suara, hanya kehangatan. Dia meraba sepanjang papan kayu dan mendapatinya tersusun rapat serta presisi. Namun, di sudut paling ujung tempat papan bertemu dengan dinding, dia menemukan titik di mana sambungannya sedikit berbeda, sebuah celah yang tidak cocok dengan yang lain. Dia menekannya dan merasakan papan kayu itu bergeser, hampir tidak terasa seperti sesuatu yang sengaja dirancang, bukan sekadar kayu yang bergeser karena usia. Dia duduk bertumpu pada tumitnya. Ibunya pernah menyuruhnya pulang, sekali itu ketika dia mengikuti beliau menyusuri jalan setapak saat masih kecil. "Pulanglah," kata Eleanor Whitmore hari itu. "Ini belum saatnya untukmu." Belum saatnya. Clara meletakkan telapak tangannya mendatar di atas celah lantai itu dan menahannya di sana. Dari luar, Bess menggeser bobot tubuhnya dan mengembuskan napas berat dan lumbung berderit ditiup angin. "Belum saatnya," kata Clara lirih pada kekosongan, pada dirinya sendiri, pada kehangatan yang naik menembus papan kayu. Tapi sebentar lagi, dia kembali ke anak-anaknya, mendekap mereka erat di kedua sisinya, dan berbaring di lantai lumbung di samping api unggun yang mulai meredup. Dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia berbaring di sana mendengarkan napas James, napas Nora, embusan angin yang menghantam dinding, dan hawa hangat yang merembes naik dari lantai di bawahnya, lambat dan stabil seperti sesuatu yang sabar, seperti sesuatu yang setia, menunggunya. Dia terbangun sebelum fajar oleh suara langkah kaki kuda. Bukan Bess, melainkan kuda lain yang langkahnya lebih berat, mendekat dari arah jalan setapak utara. Clara sudah bangkit berdiri, bahkan sebelum dia sepenuhnya sadar naluri menggerakkan tubuhnya, selagi pikirannya mencoba mencerna situasi, dan dia sudah menggenggam kapak di tangannya saat mencapai celah di dekat kereta. Penunggang kuda itu berhenti 10 kaki di luar. Pria itu bertubuh besar. Itulah hal pertama yang disadari Clara. Lalu dia memperhatikan cara pria itu duduk di atas pelana santai dan tidak terburu-buru, satu tangannya memegang kendali dengan longgar. Dia memakai mantel gelap dan topi dengan pinggiran yang ditarik rendah. Dan dia tidak membuat gerakan apapun mendekati lumbung, hanya duduk diam di sana. "Saya tidak bermaksud mengejutkan Anda, Nyonya," katanya. Suaranya berat dan berhati-hati. "Nama saya Cole Turner. Saya biasa membawa ternak melewati jalur utara. Saya sedang menyusuri jalan setapak saat fajar menyingsing tadi dan melihat asap. Mengingat tidak ada yang tinggal di petak tanah ini selama bertahun-tahun." Dia berhenti sejenak. "Saya hanya ingin memastikan asap itu bukan karena lumbungnya terbakar. Itu api yang saya nyalakan sendiri." "Ya, Nyonya, saya bisa melihatnya sekarang." Pria itu tidak bergerak. "Anda baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja.
Anda berdiri di dalam lumbung yang roboh di bulan November sambil memegang kapak. Saya bilang, saya baik-baik saja. Keheningan kembali tercipta sejenak. Pria itu sedikit memiringkan kepalanya. Apakah itu suara bayi yang saya dengar? James telah terbangun karena suara orang berbicara dan mulai menunjukkan ketidaknyamanannya dari dalam kereta kuda. Rahang Clara mengencang. Itu putra saya. Berapa usianya? 4 bulan. Cole Turner menatapnya sesaat, bukan tatapan menilai dari atas ke bawah seperti yang biasa dilakukan pria lain, melainkan tatapan langsung cara seseorang melihat sebuah masalah yang ingin mereka pahami dengan jujur. Apakah Anda punya cukup makanan? Anda punya air? Clara tidak menjawab. Sungai berjarak 1/4 mil ke arah timur, kata Cole. Alirannya dekat dengan batas hutan sebelum membelok ke selatan. Airnya akan tetap mengalir jernih di bawah lapisan es jika Anda memecah permukaannya. Dia merogoh tas pelananya dan mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain. Saya punya biskuit keras dan dendeng rusa, lebih dari yang saya butuhkan. Saya tidak menerima belas kasihan dari orang asing. Ini bukan belas kasihan, ini barter. Pria itu menyodorkan bungkusan kain tersebut ke arahnya. Anda mengizinkan saya memberi minum kuda saya di sumur Anda, dan kita impas. Sumur saya kering. Kalau begitu, anggap saja ini sarapan. Pria itu membungkuk, meletakkan bungkusan itu di tanah di antara mereka, lalu kembali menegakkan tubuh di atas pelana. Saya akan lewat sini lagi saat menuju utara dalam beberapa hari. Saya bisa bawakan gandum untuk kuda Anda jika Anda butuh. Kenapa? Pria itu memikirkan hal itu sejenak karena cuacanya dingin, katanya akhirnya, dan karena apapun yang terjadi hingga membuat seorang wanita dan 2 anak harus bermalam di lumbung yang rusak, saya rasa itu bukan atas kemauannya sendiri. Clara memandangi bungkusan di tanah. Kemudian dia menatap pria itu. Sepasang matanya tampak gelap dan tenang, tidak memancarkan ancaman apapun yang bisa dia rasakan. Saya tidak mengenal Anda, katanya. Tidak, Nyonya. Tetapi saya mengenal tanah ini dengan sangat baik, dan saya tahu bahwa mata air tua yang mengaliri padang rumput utara ini suhunya hangat sepanjang tahun. Apapun yang Anda rasakan naik menembus lantai itu adalah mata airnya. Pria itu menarik tali kendalinya. Saya akan kembali dalam 3 hari. Jika Anda tidak membutuhkan apa-apa, Anda tidak perlu keluar menemui saya. Dia memutar kudanya dan berkendara kembali menyusuri jalan setapak utara tanpa menoleh lagi. Clara berdiri di celah dinding lumbung memandangi kepergian pria itu. Kemudian dia memungut bungkusan kain tadi biskuit keras dan dendeng rusa persis seperti yang dikatakannya, dan di bawah dendeng itu dibungkus dengan kain kedua terdapat sekantong kecil gandum oat cukup untuk makanan bes selama 2 hari. Dia berdiri di sana memegang bungkusan itu dan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan hingga dia hampir tidak mengenalinya lagi. Bukan rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih senyap daripada rasa terima kasih dan lebih rumit untuk dijelaskan. Dia masuk ke dalam, memberi makan kudanya, lalu memberi makan dirinya sendiri dan Nora yang baru saja terbangun dan langsung makan tanpa bertanya apa-apa, karena di usianya yang baru 6 tahun, dia sudah belajar bahwa ibunya terkadang membutuhkan segala hal berjalan sederhana. Dan ketika anak-anak sudah tenang dan pagi telah sepenuhnya merekah di atas hamparan tanah beku, Clara kembali ke sudut lumbung tempat celah lantai berada. Dia menaruh kedua tangannya di atasnya. Dia menekan papan kayunya bergeser dan dari bawah celah itu tercium aroma samar batu hangat dan kertas tua, serta sesuatu yang coba dinamai oleh pikirannya, namun tidak berhasil, sesuatu yang merasuk ke dalam dadanya dan mengusik rasa yang dia kira adalah duka, namun tiba-tiba dia tidak yakin lagi. Mama, panggilnya lirih, kehangatan menyeruak naik di sekitar tangannya. Dia menekan lebih keras dan merasakan celah itu memberi ruang sedikit, cukup untuk membuatnya paham bahwa bagian ini memang dirancang untuk dibuka, bahwa tempat ini selalu dimaksudkan untuk ditemukan oleh seseorang yang rela menekan cukup keras. Di luar, Nora memanggil namanya. Sebentar, jawab Clara. Dia membiarkan tangannya tetap menempel mendatar di atas kayu sesaat lagi.
Kehangatan itu merambat melalui telapak tangannya dan naik ke lengannya. Dan dia teringat ibunya yang berdiri di pemakaman bukan pada hari mereka menguburkannya, melainkan bertahun-tahun sebelum itu, hari ketika Clara mengikutinya menyusuri jalan setapak utara saat masih kecil. Pulanglah, ini belum saatnya untukmu. Sekarang dia sudah di rumah dan waktunya telah tiba. Dia tidak membukanya pagi itu. Nora membutuhkannya, James membutuhkannya, Bess butuh air, dan api unggun telah padam menyisakan abu, membuat suhu di dalam lumbung turun hingga napasnya keluar berupa kepulan asap putih kecil. Clara memaksa dirinya menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tangannya, sementara pikirannya tetap tertinggal di sudut itu, terpaku pada kehangatan yang naik menembus papan kayu, memikirkan pertanyaan yang belum dia temukan jawabannya. Ibunya telah membangun sesuatu di bawah lantai itu. Keyakinan akan hal itu tertanam di dadanya seperti sebuah batu tidak terasa berat, melainkan kokoh dan tidak terbantahkan. Eleanor Whitmore telah mengirim putri bungsunya ke lumbung yang dingin dan rusak di bulan November tanpa membawa apa-apa dan menyebutnya sebagai warisan, Ruth menertawakannya. Margaret membuang muka, namun ibu mereka tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Clara menghabiskan waktu 29 tahun memperhatikan Eleanor Whitmore melakukan hal-hal yang justru diremehkan orang lain, bergerak dalam diam, bekerja perlahan, membiarkan orang lain mengira dirinya tidak berdaya, sementara dia membangun sesuatu yang tak pernah terpikir oleh orang lain untuk dicari tahu. Clara mempelajari hal itu dari ibunya. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dirampas oleh kakak-kakaknya karena hal itu melekat di dalam dirinya, bukan di atas selembar sertifikat tanah. Dia memecah lapisan es di sungai, mengangkut air kembali untuk Bess, merebus sisanya di atas api unggun yang dinyalakan kembali, memberi makan Nora serta James, lalu duduk menikmati pagi yang bergerak di sekelilingnya. Kemudian dia melangkah ke sudut lumbung. Dia menempelkan kedua telapak tangannya mendatar di atas celah lantai dan mendorongnya. Dan kali ini dia mengerahkan seluruh bobot tubuhnya, dan papan kayu itu berayun ke dalam, bukan ke atas melainkan ke dalam, menggunakan engsel dari bawah dan semacam penyeimbang, sehingga seluruh bagian bergerak sebagai satu kesatuan. Sebuah aroma menguar menyambutnya, batu hangat, tanah kering, lilin madu, dan sesuatu yang tidak bisa dia namai selain bahwa aroma itu mengingatkannya pada tangan sang ibu. Dia menemukan tangga dengan anak tangga besi yang dipantek ke dinding batu, lalu melangkah turun. Dia berdiri di dasar tangga dan tidak bergerak selama 1 menit penuh. "Mama," katanya lagi. Dan suaranya memantul kembali kepadanya dari dinding-dinding batu yang hangat, dan kali ini suara itu sama sekali tidak terdengar seperti duka. Tempat perlindungan itu luas, jauh lebih luas daripada yang bisa dia bayangkan jika melihat ukuran lantai lumbung di atasnya. Dinding batunya terpasang rapat tanpa semen, jenis pekerjaan yang sabar dan teliti yang membutuhkan waktu bertahun-tahun pengerjaan di hari-hari Minggu. Sebuah mata air alami masuk melalui celah di dinding timur, dialirkan ke dalam saluran yang dilapisi ibunya dengan batu pipih dan dibuang melalui pipa yang tidak terlihat ujungnya. Airnya terasa hangat, tidak panas, melainkan kehangatan yang menandakan air itu berasal dari perut bumi yang dalam. Jenis air yang tidak akan membeku bahkan di bulan Januari Montana yang paling ekstrim sekalipun. Rak-rak berjejer di sepanjang 3 dinding, dari lantai hingga ke langit-langit, dipenuhi dengan barang-barang yang membutuhkan waktu beberapa menit bagi Clara untuk benar-benar memahaminya. Toples-toples dan kaleng-kaleng makanan awetan yang cukup untuk bertahan melewati musim dingin yang berat, mungkin sampai 2 musim dingin. Selimut-selimut yang dilipat rapi di dalam kain terpal berminyak. Botol-botol obat yang diberi label dengan tulisan tangan ibunya, lilin-lilin, puluhan jumlahnya. Pakaian anak-anak dalam beberapa ukuran gaun-gaun kecil, kemeja anak laki-laki, sepatu kulit lembut semuanya bersih, semuanya dilipat dan ditata dengan jenis perhatian yang menandakan seseorang telah menyentuh setiap helai kain itu dengan penuh kesadaran. Peralatan pertukangan, sebuah kotak medis kecil dengan instrumen yang layak, kain perca tebal yang lebih tebal dari apapun yang pernah Clara lihat di rumah utama peternakan, dan di sudut paling ujung ditumpuk di dalam kotak kayu cedar dengan pengait sederhana bundel-bundel surat. Dia melangkah mendekati kotak itu dan membukanya. Bundel pertama diikat dengan tali kasur dan diberi label dengan tulisan tangan ibunya, diterima. Yang kedua,
untuk dikirim. Yang ketiga, tidak memiliki label, hanya diikat dengan pita merah. Dan ketika Clara melepas ikatan pita itu dan membuka lipatan surat yang paling atas, dia membaca baris pertama dan mendadak berhenti bernapas. Jika kamu membaca surat ini, berarti kamu datang ke sini karena kamu tidak punya tempat lain untuk pergi. Kamu aman. Pintu di atas kepalamu cukup berat untuk menahan gempuran pria berbadan 2 kali lipat ukuran tubuhmu. Mata air ini mengalir sepanjang tahun. Ada cukup makanan untuk 6 orang selama 2 bulan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Istirahatlah dulu, lalu kita akan memikirkan sisanya bersama-sama. Itu adalah tulisan tangan ibunya. Clara duduk di lantai batu dan membacanya sekali lagi. Dia memeriksa setiap surat dalam bundel tanpa label itu sebelum akhirnya mendengar suara Nora memanggil dari atas lantai lumbung. Lalu dia memanjat kembali ke atas dan berdiri di dalam lumbung yang dingin dengan tangan penuh kertas. Sementara pikirannya menata ulang semua yang dia ketahui tentang Eleanor Whitmore. Ibunya ternyata mengelola sebuah tempat perlindungan bukan sekedar desas-desus, bukan sekedar kebaikan kecil yang sunyi, melainkan sebuah sistem yang terorganisasi, dipasok, dan dirawat dengan baik. Surat-surat dikirim kepada para wanita di distrik tetangga, ke gereja-gereja, kepada seorang dokter di Billings yang namanya Clara kenali dari kota, hingga kepada seorang wanita di Helena yang mengelola rumah kos. Surat-surat yang datang balasan berasal dari para wanita yang terkadang tidak menyertakan nama belakang, beberapa hanya menuliskan inisial, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab ibunya dalam salinan surat yang disimpannya. Berapa lama kami bisa tinggal? Apakah aman di musim dingin? Suami saya pasti akan mencari. Anak-anak saya masih kecil. Saya tidak punya tempat tujuan. Dan jawaban-jawaban ibunya terdengar sabar dan tepat. Datanglah sebelum malam tiba. Pintu lumbung menghadap ke timur. Angkat papan ketiga dari kiri di sudut belakang. Pengaitnya terbuka ke dalam. Kamu aman. Dia masih berdiri di sana memegangi surat-surat itu ketika dia mendengar suara kuda berlangkah berat dari jalan setapak utara. Cole Turner muncul melewati celah dinding lumbung, menuntun kudanya dengan tali kendali, memanggul sekarung gandum di satu bahu, dan memegang sesuatu yang lain di tangan satunya sebuah sambungan pipa besi cor. Clara menyadari benda itu berguna untuk tungku. Pria itu langsung berhenti saat melihat ekspresi wajah Clara. Ada apa? Tanyanya. Tidak ada apa-apa. Clara melipat surat-surat itu ke dadanya tanpa sadar. Pria itu memandangi tangannya. Itu tidak terlihat seperti tidak ada apa-apa, Nyonya. Saya menemukan sesuatu di bawah lantai. Pria itu menurunkan karung gandumnya. Dia menaruh sambungan pipanya. Dia tidak melangkah mendekat, hanya menatapnya dengan ketenangan langsung yang sama seperti pagi sebelumnya. Anda ingin menceritakannya pada saya? Saya belum cukup mengenal Anda. Benar, katanya. Anda memang belum mengenal saya. Dia mendorong topinya ke belakang kepala dan berjongkok untuk melihat lantai lumbung, celah lantai yang terbuka di sudut paling ujung, dan kegelapan di bawahnya. Dia terdiam sejenak. Sudah berapa lama tempat itu ada di sana? Saya tidak tahu. Mungkin bertahun-tahun. Ibu saya yang membangunnya, Eleanor Whitmore. Itu bukan sebuah pertanyaan. Mata Clara langsung menajam. Anda mengenalnya? Cole menatapnya dan tampak menimbang sesuatu di balik matanya. Saya mengangkut ternak melewati jalur ini selama 6 tahun, katanya berhati-hati. Ibu Anda pernah mencegat saya 2 kali. Dua-duanya beliau membawa seorang wanita dan anak-anak di dalam kereta kuda yang butuh pergi ke tempat yang tenang. Saya membawa mereka ke utara tanpa banyak bertanya. Dia berhenti sejenak. Beliau membayar saya dengan makanan yang enak juga, jauh lebih baik dari yang pantas saya terima untuk pekerjaan selama 2 hari. Keheningan di antara mereka terasa berbobot. Anda tidak pernah memberitahu siapapun, kata Clara. Beliau meminta saya untuk tidak mengatakannya. Dan Anda langsung setuju begitu saja? Seorang wanita yang nyaris tidak Anda kenal meminta Anda mengangkut orang asing melewati pegunungan dan Anda langsung melakukannya? Cole menatapnya lekat-lekat. Beliau tidak memberitahu saya alasannya pada kali pertama. Beliau hanya mengatakan ada orang-orang yang butuh bantuan untuk pergi ke suatu tempat. Dan apakah saya bisa dipercaya?
Dan saya menjawab ya karena ibu saya mendidik saya untuk menjawab ya untuk pertanyaan seperti itu. Dia memungut karung gandum dan menyodorkannya kepada Clara. Saya bawakan gandum yang saya janjikan tadi dan sambungan pipa ini karena lubang di atap itu butuh pipa yang layak sebelum hawa dingin yang sebenarnya datang atau Anda akan kehilangan daya hisap asap api unggun Anda. Clara menerima karung gandum itu. Dia menatap pria itu dalam-dalam untuk waktu yang lama. Anda bisa memberi minum kuda Anda di mata air, katanya. Di dalam, di bawah. Sesuatu berubah di gurat wajah pria itu bukan rasa terkejut, melainkan semacam pengakuan, seolah-olah sesuatu yang dia duga baru saja terbukti benar. Baiklah, katanya lirih. Clara menunjukkan pintu palka yang tersembunyi, dan Cole melangkah turun melewati tangga lalu berdiri di dasar tangga untuk waktu yang lama tanpa bicara, berputar perlahan memandangi deretan rak, mata air, dan kotak kayu cedar. Kudanya menunggu dengan sabar di atas. Ya Tuhan, katanya akhirnya. Suaranya terdengar berat. Beliau menghabiskan 10 tahun untuk membangunnya, kata Clara dari atas tangga. Surat-suratnya berangkat tahun sejauh itu. Para wanita dari seluruh penjuru distrik, beberapa dari tempat yang lebih jauh lagi. NKK-kakak Anda tidak tahu tempat ini ada di sini. D bahkan tidak tahu lumbung ini punya lantai yang layak untuk diperiksa. Ruth memberikan petak tanah utara ini kepadaku karena dia mengira dia sedang menghukumku. Clara berhenti sejenak. Ibuku memberikan jalan baginya untuk melakukannya. Cole mendongak menatapnya. Anda paham apa yang Anda pegang di sini? Saya mulai memahaminya. Ada pria-pria di distrik ini yang tidak akan sudi tempat ini ditemukan. Suaranya terdengar sangat berhati-hati, jenis nada yang menandakan apa yang dikatakannya jauh lebih serius daripada kedengarannya. Pria-pria yang meraup keuntungan dari para wanita yang tidak punya tempat berlindung yang aman. Pria-pria yang memiliki bank dan kantor catatan sipil distrik dan yang telah menghabiskan banyak waktu serta uang untuk memastikan hukum bergerak lambat jika menyangkut keluarga-keluarga tertentu. Pria itu kembali memanjat tangga dan berdiri di dalam lumbung bersamanya. Ibu Anda tahu hal itu? Itulah sebabnya beliau membangunnya di bawah tanah. Clara memikirkan surat-surat itu, para wanita tanpa nama belakang, inisial-inisial, instruksi cermat untuk tiba sebelum malam tiba. Siapa? Tanyanya. Cole terdiam sejenak. Ada seorang pria bernama Aldis Greer. Dia mengelola bank wilayah di Harden. Dia juga duduk di komisi sertifikat tanah distrik. Dia berhenti sejenak. 4 wanita dalam 3 tahun terakhir kehilangan tanah mereka karena bank miliknya setelah suami mereka meninggal atau pergi. Properti yang seharusnya menjadi milik mereka berdasarkan hukum. Greer menemukan alasan-alasan administratif untuk menyita lebih awal klaim utang lama, sertifikat tanah yang disengketakan, hak gada yang tak pernah diingat siapapun pernah disetujui. Kembali jeda sejenak, ada juga pendeta Caleb Marsh yang memimpin jemaat di kota, yang punya kebiasaan menasihati para janda yang sedang berduka bahwa menyerahkan pengelolaan properti kepada pihak gereja adalah tindakan yang saleh. Ibuku mendokumentasikan mereka, setelah Clara, di dalam surat-surat itu nama, tanggal, nominalnya. Cole langsung terpaku, semuanya, lanjut Clara. Beliau menyimpan salinan dari segalanya pengalihan tanah, catatan utang, nama-nama wanita yang pernah lewat sini, dan alasan mengapa mereka melarikan diri. Dia menekankan tangannya di atas kotak kayu cedar yang masih dipegangnya. Semuanya ada di sini. Keheningan di antara mereka kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan antara 2 orang asing yang saling berhati-hati, melainkan keheningan 2 orang yang baru saja memahami sesuatu pada saat yang sama, dan masing-masing menunggu pihak lain untuk mengucapkannya terlebih dahulu. Jika Greer tahu tempat ini ada, kata Cole lambat-lambat, dia akan merebut tanah ini sebelum musim semi tiba, sambung Clara. Legal atau tidak, dia tidak butuh alasan legal. Dialah yang membuat alasan legal itu sendiri. Cole menatapnya. Apakah ada orang di kota yang tahu Anda ada di sini? Ruth memberitahu setengah distrik bahwa aku tinggal di lumbung yang roboh. Dia menganggapnya sebagai lelucon. Kalau begitu mereka tahu lokasinya. Ya, dan
Mereka akan mengira tempat ini kosong di bulan Januari. Pria itu melepas topinya dan meremas rambutnya dengan satu tangan, dan Clara melihat kerutan di antara alisnya semakin dalam. Clara, katanya menyebut namanya untuk pertama kali. Dan Clara menyadarinya, cara Anda menyadari sebuah pintu terbuka ke sebuah ruangan yang sudah ratusan kali Anda lewati begitu saja, Anda tidak bisa tinggal di sini sendirian. Saya rasa saya tidak punya banyak pilihan. Anda punya lebih banyak pilihan dari yang Anda kira. Pria itu memakai topinya kembali, saya menggembalakan ternak ke utara sampai akhir bulan. Setelah itu, saya akan menghabiskan musim dingin di lembah ini. Saya bisa bekerja. Dia menatap mata Clara. Saya tidak meminta imbalan apapun. Saya hanya bermaksud bahwa seorang wanita sendirian di petak tanah tanpa tanda dengan bukti yang bisa menghancurkan dua pria paling berkuasa di distrik ini. Itu tidak aman. Dan saya akan tidur lebih nyenyak jika saya bukan satu-satunya orang yang tahu tentang hal ini. Anda baru tahu tentang hal ini sekitar 40 menit. Dan saya sudah tidak bisa berhenti memikirkan apa yang terjadi jika Greer mengirim orang menyusuri jalan setapak ini. Nora muncul dari balik kereta kuda, rupanya telah mendengarkan setidaknya beberapa percakapan terakhir mereka dan mendongak menatap Cole Turner dengan ekspresi menilai yang sudah dia pasang sejak dari pemakaman. Apakah paman pria yang meninggalkan makanan? Tanyanya. Ya, benar, jawab Cole. Gandum oatnya enak. Bess suka. Anak itu menimbangnya dengan kepala sedikit miring. Apakah paman tahu cara memperbaiki atap? Saya tahu sedikit tentang itu. Atap, kami punya banyak lubang. Saya menyadarinya. Nora melihat ke arah ibunya. Aku rasa paman harus memperbaiki atapnya, katanya dengan ketegasan khas anak berusia 6 tahun yang telah memutuskan bahwa suatu perkara sudah selesai. Clara menatap putrinya. Kemudian dia beralih menatap Cole Turner yang sedang memandangi Nora dengan ekspresi yang sedikit melembut di sudut-sudut wajahnya, cara yang Clara rasa pria itu sendiri tidak menyadarinya. Kamu perbaiki atapnya, kata Clara. Kita sebut itu barter yang adil. Itu kesepakatan yang bagus buat saya, sahut Cole. Memperbaiki atap jauh lebih mudah daripada berutang budi. Pria itu kembali ke kudanya dan mulai menurunkan barang-barang bawaannya. Dan Clara menggendong bayi James turun dari kereta, lalu berdiri tepat di dalam pintu masuk lumbung, memerhatikan gerakan Cole Turner sambil memikirkan ibunya yang mengirim para wanita ke arah utara menyusuri jalan setapak ini dalam kegelapan malam dalam diam tahun demi tahun, sementara orang-orang distrik mengira Eleanor Whitmore hanyalah seorang wanita tua biasa yang mengelola peternakan sederhana dan hanya peduli pada urusannya sendiri. Dia memikirkan Ruth yang membagi-bagi sapi dan Margaret yang membuang muka, serta si pengacara dengan tas kulitnya. Dia memikirkan Aldis Greer dan komisi sertifikat tanah, serta 4 wanita dalam 3 tahun yang kehilangan hak milik mereka. Kemudian Nora menarik ujung lengan bajunya. Mama, katanya, ada kereta kuda di jalan setapak. Clara mendongak, datang menyusuri jalan utara, bergerak lambat melewati jalan berbatu yang membeku, adalah sebuah kereta kuda yang tidak dia kenali. Kereta itu berhenti 30 meter di luar. Seorang wanita turun muda, lebih muda dari Clara, dengan selendang yang dililitkan kencang di tubuhnya, menggendong seorang anak di masing-masing pinggangnya, dengan tatapan kosong yang khas di matanya, jenis tatapan yang sudah Clara lihat di dalam surat-surat. Di dalam tulisan tangan yang berhati-hati dan penuh permohonan maaf dari para wanita yang telah menghabiskan bertahun-tahun diberitahu bahwa masalah mereka terlalu sepele untuk dipikirkan. Wanita itu memandangi lumbung, lalu menatap Clara. Eleanor Whitmore yang memberitahu saya, katanya. Suaranya tercekat saat menyebut nama itu sebelum beliau berpulang. Beliau memberitahu saya jika saya membutuhkan bantuan. Beliau menyuruh saya datang sebelum malam tiba dan lumbungnya akan terasa hangat. Dada Clara mendadak sesak. Dia melihat ke arah Cole. Cole membalas tatapannya. Dia kembali menatap wanita yang berdiri 30 meter di sana di tengah hawa dingin Montana dengan 2 anak di pinggangnya dan tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia memikirkan surat yang ditulis ibunya
surat yang dia baca di bawah tanah dalam kehangatan ruang batu yang dialiri mata air yang dibangun dalam 10 tahun hari-hari Minggu yang rahasia. Dia memikirkan setiap kata di dalamnya. Kemudian dia melangkah keluar untuk menemui wanita di jalan setapak itu. "Mari masuk ke dalam," kata Clara, di dalam hangat. Wanita itu bernama Annie Carr. Dia menyebutkannya seperti sebuah permohonan maaf lembut dan cepat. Cara orang-orang menyebutkan nama mereka ketika mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu, diberitahu bahwa nama mereka adalah hal yang paling tidak penting tentang diri mereka. Dia membawa 2 anak perempuan, usia 4 dan 2 tahun, keduanya bermata gelap dan pendiam-diam yang khas dari anak-anak yang telah belajar bahwa diam jauh lebih aman. Suaminya memiliki temperamen buruk, memegang sertifikat atas properti mereka, dan memiliki hubungan pertemanan dengan kantor pertanahan Aldis Greer yang membuat setiap jalur hukum yang dicoba Annie tertutup rapat seperti kepalan tinju. Clara menunjukkan tempat perlindungan bawah tanah itu tanpa ragu. Dia memerhatikan wajah Annie di dasar tangga. Cara matanya bergerak menyusuri deretan rak, mata air, dan tumpukan kain perca tebal, dan dia mengenali ekspresi itu. Itu adalah ekspresi yang sama dengan yang dipasang Clara sendiri saat berdiri di titik yang sama 2 hari lalu. Ekspresi seseorang yang telah didera dingin dan ketakutan begitu lama hingga kehangatan terasa seperti bahasa yang sempat mereka lupakan, pernah mereka kuasai. "Berapa lama kami bisa tinggal?" tanya Annie. Suaranya terdengar stabil, namun tangannya tidak. "Selama yang kamu butuhkan," jawab Clara. "Aku tidak ingin merepotkan." "Kamu tidak merepotkan." Clara mengambil salah satu anak perempuan Annie dari pinggangnya tanpa bertanya anak yang lebih muda yang tampak kelelahan dan tubuhnya condong ke samping dan menggendongnya seperti cara dia menggendong James secara alami tanpa kecanggungan. "Kamu adalah alasan mengapa tempat ini dibangun." Annie menatapnya. Sesuatu di wajahnya runtuh perlahan, cara es pecah di permukaan sungai tidak sekaligus, melainkan di sepanjang garis yang telah menerima tekanan untuk waktu yang lama. "Ibu Anda adalah orang baik," katanya. "Beliau adalah wanita yang rumit," sahut Clara. "Tapi ya, beliau orang baik." Cole menghabiskan 3 hari berikutnya di atas atap. Dia bekerja dari fajar menyingsing hingga dia tidak bisa lagi melihat tangannya sendiri. Dan Clara bisa mendengarnya di atas sana ketukan ritme yang cermat, metodis. Tidak ada gerakan yang sia-sia sementara dia mengatur tempat perlindungan di bawah dan memastikan anak-anak Annie makan dengan layak, serta menyalin semua yang telah didokumentasikan ibunya di dalam kotak kayu cedar ke dalam salinan kedua yang dia simpan di balik mantelnya setiap saat. Dia tidak memberitahu Cole mengapa dia membuat salinan itu. Cole pun tidak bertanya. Itulah hal tentang Cole Turner yang mulai dia pahami. Pria itu mengamati segalanya dan berbicara dengan cermat serta tidak pernah meminta informasi yang dia rasa Anda belum siap untuk berikan. Pada malam kedua, duduk di samping api unggun setelah anak-anak terlelap, pria itu bertanya apa yang rencananya akan dia lakukan dengan surat-surat tersebut. "Mengirimnya," jawab Clara, "ke kantor pertanahan federal di Helena. Ada seorang agen di sana yang pernah disurati ibuku 2 kali. Agen itu membalas keduanya. Dia tahu ada yang tidak beres di distrik ini dan dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Sekarang Anda punya." Cole memandangi api unggun sesaat. "Greer punya koneksi di jalur pos wilayah. Aku tahu. Aku tidak akan mengirimnya lewat pos." Clara menatapnya. "Aku berpikir aku butuh seseorang yang biasa bepergian ke utara." Pria itu menyambut tatapannya. "Saya bisa sampai di Helena hari Jumat." "Itu perjalanan yang berat dalam cuaca seperti ini. Saya pernah menempuh yang lebih berat." Pria itu terdiam sejenak. "Clara, saat Greer tahu surat-surat itu lenyap dari distrik ini dan dia pasti akan tahu karena pria seperti dia selalu punya kaki tangan yang mengawasi dia akan bergerak cepat. Anda paham itu?" "Aku memahaminya. Dia akan datang ke sini. Aku mengandalkan hal itu," katanya. "Saat dia tiba di sini, aku ingin surat-surat itu sudah berada di tangan otoritas federal."
Cole menatapnya dalam-dalam untuk waktu yang lama dengan tatapan gelap dan tenang yang seolah tidak pernah mengalkulasi apapun kecuali kebenaran jujur dari apa yang sedang dilihatnya. Kemudian dia mengangguk sekali perlahan, seperti seorang pria yang baru saja mengambil keputusan tentang sesuatu yang lebih besar daripada perkara spesifik yang sedang dibahas. "Saya akan berangkat saat fajar," katanya. Pria itu berangkat saat fajar, dan pada tengah hari, di hari yang sama, dua wanita lagi tiba di jalan setapak utara. Clara mendengar suara kereta kuda sebelum dia melihatnya. Dia melangkah ke pintu masuk lumbung dan mendapati seorang wanita berambut abu-abu sedang turun dengan gerakan cermat penuh kehati-hatian khas seseorang yang tubuhnya didera sakit namun tidak ingin menunjukkannya. Dan di belakangnya di atas bak kereta, seorang wanita muda baru 20 tahun dengan memar di sepanjang rahangnya yang tidak dia repot-repot tutupi. Wanita berambut abu-abu itu menatap Clara lurus-lurus. "Eleanor Whitmore memberitahu tetangga saya memberitahu putrinya adalah yang ada di dalam kereta ini." Dia berhenti sejenak. Kami tidak tahu apakah masih ada orang di sini." "Tempat ini masih di sini," kata Clara. "Mari masuk ke dalam." Pada akhir minggu itu, tempat perlindungan tersebut telah menampung 7 orang selain Clara dan anak-anaknya, Annie Carr dan 2 anak perempuannya. Wanita berambut abu-abu bernama Dora Hutchins dan putri tetangga Dora bernama Pearl, serta 2 bersaudara bernama Bess dan Lane yang tiba dengan berjalan kaki setelah gelap pada hari Kamis malam tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuh mereka, dan sebuah cerita yang tidak Clara tanyakan karena mereka akan menceritakannya sendiri saat mereka siap. Lumbung di atas mulai dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan yang bisa dibaca oleh siapapun yang berkendara menyusuri jalan setapak utara. Dia tidak bisa menyembunyikan semuanya. Dia melakukan apa yang dia bisa. Cole kembali pada hari Sabtu. Dia memacu kudanya kencang dan masuk melewati celah lumbung dengan kecepatan yang sudah memberitahu Clara sebelum pria itu mengucapkan sepatah kata pun bahwa sesuatu telah berubah. "Agen federal sedang dalam perjalanan," katanya sambil turun dari kuda. Dia ingin tiba di sini sebelum buktinya dipindahkan lagi. Dia melepas sarung tangannya dan menatap Clara langsung. Greer sudah tahu. Perut Clara mendadak mulas. Bagaimana bisa? Seseorang di jalur pos memberitahu orang di kantor pertanahan bahwa ada seorang penunggang kuda datang mengajukan pertanyaan tentang petak tanah Whitmore di utara batas distrik. Kabar itu sampai ke telinga Greer hari Kamis. Pria itu berhenti sejenak. Dia mengajukan klaim sertifikat darurat Jumat pagi kemarin, mengatakan ada tunggakan pajak yang belum dibayar pada petak utara ini sejauh 11 tahun ke belakang. Tidak ada tunggakan, dia yang membuatnya. Cole membalas tatapannya. "Dia membawa orang ke sini, Clara. Saya tidak tahu kapan, tapi pastinya sebelum agen federal itu tiba, dia ingin properti ini kosong dan semua catatan musnah sebelum ada pihak resmi yang mengawasi." Rasa dingin yang menjalar di tubuh Clara bukan jenis hawa dingin khas Montana. Dia memikirkan kotak kayu cedar, salinan surat yang dia kirim bersama Cole ke Helena, para wanita di bawah lantai. "Berapa banyak orang?" tanyanya. "Saya tidak tahu. Dia akan membawa cukup banyak orang." Pria itu ragu-ragu sejenak. Dia juga membawa pendeta Mars. Apa urusan Mars dengan semua ini? Mars yang akan bicara, membuat semuanya terdengar seperti aksi kemanusiaan Kristiani menampung tanah janda miskin demi kebaikan distrik, memastikan pengelolaan yang layak. Suaranya terdengar datar dan jijik saat menirukan kata-kata itu. Dia melakukannya pada janda Henderson tahun 84, wanita Pardet tahun 86. Itu rutinitas yang sudah terlatih. Clara berbalik dan berjalan mendekati kotak kayu cedar lalu berdiri dengan tangan bertumpu di atasnya 7 wanita di bawah lantai, 2 anaknya sendiri, seekor kuda penarik dan sebuah kereta kuda, serta sebuah senapan yang dia tahu cara menembakkannya. Dan seorang pria yang telah pergi ke Helena, lalu kembali dan kini berdiri di lumbungnya, memberitahu bahwa pria-pria paling berkuasa di distrik sedang menuju ke sini. "Apa yang ingin Anda lakukan?" tanya Cole. Clara berbalik.
Yang aku inginkan, katanya, adalah bersiap. Badai salju datang keesokan paginya. Badai itu datang seperti cara hal-hal buruk, terkadang datang lebih cepat dari tanda-tanda yang terlihat, lebih dahsyat dari yang diperkirakan siapapun. Jenis badai yang berhenti sekadar menjadi fenomena cuaca dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai sebuah niat buruk. Suhu turun 40 derajat dalam waktu 6 jam. Jalan setapak utara menjadi tidak bisa dilewati pada tengah hari. Langit berubah warna menjadi kelabu besi dan salju turun menyamping, membuat lumbung bergoyang dalam tiupan angin kencang yang menyebabkan bagian atap baru yang diperbaiki. Cole mengerang seperti sesuatu yang hidup. Clara menyuruh semua orang turun ke bawah. Dia dan Cole bekerja bersama tanpa membuang kata. Clara memindahkan anak-anak sementara Cole mengamankan Bess dan kuda-kuda lainnya sebaik mungkin memasang tali pemandu antara lumbung dan sisa pagar kandang, memindahkan gandum dan air ke tempat yang bisa dijangkau hewan-hewan. Mata air bawah tanah menjaga tempat perlindungan tetap hangat. Persediaan makanan yang dikemas ibunya sanggup menampung 12 orang dengan mudah. Anak-anak tidur bersama di dalam kain perca tebal dan menghasilkan kehangatan bersama sehingga tidak ada yang kedinginan. Hari sudah sore ketika dia mendengar suara kereta kuda, 2 kereta kuda tepatnya. Dia mendengarnya sebelum Cole menyadarinya. Dia memang terus menajamkan telinganya untuk itu dan dia memanjat tangga dengan cepat lalu mencengkram lengan Cole. Mereka datang. Cole menuju pintu masuk lumbung, mengintip keluar lalu kembali. 4 orang, saya rasa, menunggang kuda. 2 kereta, Greer, ada di kereta depan. Pria itu berhenti sejenak, march bersamanya di tengah badai ini. Dia tidak ingin menunggu. Suara Cole terdengar stabil, namun Clara bisa mendengar apa yang tersirat di baliknya. Pria itu cemas tentang agen federal. Dia ingin ini selesai hari ini. Clara melihat ke arah Palka di lantai, ke tangga, ke anak-anak yang bisa dia dengar di bawah suara Nora yang merendah sedang mendongeng, menjaga anak-anak yang lebih muda tetap tenang seperti yang dilakukannya sepanjang hari dengan kedewasaan yang melampaui usianya. Dia memungut senapan. Cole memandangi senjata itu lalu menatapnya. Aku tidak akan memulai apa-apa, katanya. Tapi aku tidak akan dibuang dari lumbung ibuku oleh seorang pria pembawa dokumen palsu sementara 7 wanita bersembunyi di balik lantai. Tidak, kata Cole lirih. Saya pun tidak mengira Anda akan membiarkannya. Aldis Greer adalah pria bertubuh tinggi, makmur dengan rasa percaya diri yang khas dari seseorang yang telah menghabiskan terlalu banyak waktu mendapati segala hal berjalan sesuai kemauannya hingga berhenti memikirkan kemungkinan adanya hal lain yang terjadi. Dia melangkah masuk melewati celah dinding lumbung tanpa mengetuk atau menyapa, yang sudah menjelaskan segalanya bagi Clara tentang bagaimana pria itu memandang situasi ini. Pendeta Marsh mengekor di belakangnya, lebih kecil, berbicara lembut dengan sepasang mata ramah yang langsung dikenali Clara sebagai jenis yang paling berbahaya. 2 dari 4 pria bersenjata ikut masuk ke dalam. 2 lainnya berjaga di kereta. Greer memandang Clara yang berdiri di tengah lumbungnya sambil memegang senapan, dan ekspresi wajahnya berubah dari rasa percaya diri menjadi sesuatu yang menyerupai rasa geli. Nyonya Whitmore, katanya. Saya mohon maaf harus datang dalam cuaca seperti ini. Ini benar-benar tidak akan memakan waktu lama. Saya yakin tidak akan lama, sahut Clara. Pendeta Mars melangkah maju dengan kedua tangan sedikit terangkat, gesture keterbukaan yang sudah terlatih, lambang otoritas Kristiani yang masuk akal. Clara, sayang, kami paham kamu telah melewati masa-masa sulit kehilangan ibumu, mendapati dirimu dalam situasi yang pelik, pihak distrik ingin membantu. Pihak distrik menginginkan tanahku, ketus Clara. Mars tersenyum, cara pria tersenyum ketika mereka menganggap ketegasan seorang wanita sebenarnya menggemaskan karena itu berarti si wanita tidak paham apa yang sedang terjadi. Ada hak gadai pajak yang terdokumentasi secara legal. Ada dokumen yang ditandatangani Greer sendiri pada Jumat pagi kemarin, sergah Clara 3 hari lalu setelah seorang pengangkut ternak lewat Helena mengajukan pertanyaan. Senyum itu tidak lekang dari wajah Mars, namun sesuatu di baliknya langsung membeku. Ekspresi Greer pun tidak berubah. Kamu keliru tentang bagaimana hukum sertifikat tanah bekerja di wilayah ini. Aku tidak keliru, kata Clara. Ibuku pun tidak keliru. Beliau menyimpan catatan dengan
sangat cermat. Ibumu sudah tiada, serang Greer. Sesuatu di suaranya turun setengah nada. Catatan miliknya tidak berarti apa-apa lagi sekarang. Catatan itu sangat berarti bagi agen federal yang sedang berkendara dari Helena. Keheningan yang menyergap kedua pria itu adalah jenis keheningan yang mendahului sebuah gerakan, dan Clara mengenalinya lalu membenarkan genggamannya pada senapan, menatap mata mereka lurus-lurus, dan tidak mundur selangkah pun. Justru Marsh yang berbicara duluan, tidak ada agen federal. Kalau begitu, Anda tidak punya apa-apa untuk dicemaskan. Clara memiringkan kepalanya. Tinggalkan properti saya. Greer melirik salah satu pria bersenjata. Tatapan itu mengandung sebuah instruksi. Pria itu mulai bergerak menuju bagian belakang lumbung, menuju sudut paling ujung, menuju celah lantai, dan Cole bergerak memotong jalurnya. Dan selama 3 detik, lumbung itu menjadi sebuah persamaan matematika tanpa solusi yang bagus. Kemudian Nora memanjat tangga. Anak itu naik dengan cepat. Cara anak-anak bergerak ketika mereka telah mendengarkan dari atas sesuatu dan tidak tahan lagi untuk tidak melihat langsung. Dan dia sudah berada di atas sebelum Clara sempat mencegahnya berdiri di dalam lumbung dengan rambut gelapnya yang terurai dan wajah seriusnya mengamati 4 pria asing, senapan-senapan, ibunya, Cole, dan pria bersenjata yang sedang bergerak menuju sudut langsung berhenti karena seorang anak kecil muncul tepat di jalur berjalannya. Pria itu menunduk melihat Nora. Dia melihat ke arah senapan di tangannya dan Clara menyaksikan sesuatu berkelebat di wajah pria itu kalkulasi dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dia rencanakan untuk dia rasakan. Dan pria itu mengangkat senapannya bukan membidikannya pada Nora, melainkan memegangnya dalam cara yang merupakan sebuah ancaman terselubung, cara yang menyiratkan, pindahkan anak itu atau aku yang akan membuatmu memindahkannya. Cole sudah berada di antara mereka sebelum pikiran itu selesai. Pria itu cukup melangkah maju ke sisi kiri dan menempatkan tubuhnya tepat di jalur bidikan terselubung tadi. Dan dia melakukannya dengan begitu bersih dan tanpa drama hingga membutuhkan waktu setengah detik bagi semua orang di dalam lumbung untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan saat mereka sadar, pria itu sudah berdiri di antara si pria bersenjata dan Nora, memandangi si pria bersenjata dengan ekspresi yang bukan kemarahan, bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan keheningan yang sangat dingin dan sangat final. Kamu harus menurunkan senjata itu, kata Cole. Pria itu menatapnya. Usianya lebih muda dari Cole, bertubuh lebih gempal dengan tampang garang khas orang yang disewa demi penampilan luar ketimbang akal sehat. Matanya melirik ke arah Greer. Greer tidak mengatakan apa-apa. Si pria bersenjata tidak menurunkan senapannya, dan Clara yang sedari tadi berdiri di tengah lumbungnya, memikirkan 7 wanita di bawah lantai, memikirkan 10 tahun pekerjaan ibunya yang sabar dan teliti, serta suara Ruth yang mengatakan hanya itu yang tersisa. Clara berhenti bertahan dalam diam. Dia mengangkat senapannya bukan ke arah si pria bersenjata, bukan ke arah kebuntuan posisi Cole. Dia mengangkatnya dan membidikannya langsung ke arah Aldis Greer yang berdiri 6 kaki darinya dan dia berkata, "Tanah ini milik Eleanor Whitmore. Sekarang tanah ini milikku. Setiap dokumen di dalam kotak kayu cedar itu mencantumkan namamu dan jumlahnya sudah cukup bagi pengadilan federal untuk memahami apa yang telah kamu lakukan di distrik ini tanpa perlu kesaksianku." Dia membiarkan kalimat itu meresap selama tepat 1 hitungan. Kamu berkendara ke sini menembus badai karena kamu ketakutan dan kamu memang pantas ketakutan. Greer menatapnya untuk pertama kali sejak dia melangkah masuk melewati pintu lumbung. Gurat wajahnya menunjukkan kepanikan yang tidak direncanakan. Kemudian dari balik kereta di luar, menembus dinding kepulan salju, terdengar suara langkah kaki kuda lainnya di jalan setapak utara beberapa ekor kuda, terlalu banyak untuk sekadar 4 penunggang, dan sebuah suara yang dikenali Clara bahkan meski teredam oleh salju, angin, dan dinding lumbung, suara Ruth yang memanggil nama Clara. Ruth menerobos celah dinding lumbung layaknya badai itu sendiri, yang mendorongnya masuk mantelnya dipenuhi salju, rambutnya terlepas dari jepitnya. Franklin berada 2 langkah di belakangnya, dengan tampang seorang pria yang keyakinannya
baru saja digulung oleh sekitar 40 mil musim dingin Montana. Margaret berada di belakang mereka berdua, memegangi roknya agar tidak terkena salju dengan kedua tangan. Dan di belakang Margaret ikut masuk dua pekerja peternakan yang tidak Clara kenali, setengah membeku dan tidak berusaha menyembunyikannya. Ruth langsung terpaku saat melihat senapan-senapan itu. Dia langsung terpaku saat melihat Greer. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang belum pernah Clara lihat dilakukan oleh kakak tertuanya sepanjang 29 tahun hidupnya. Dia benar-benar bungkam. Ruth panggil Greer. Dia mengucapkannya dengan cara pria menyebut nama seseorang yang memiliki kesepakatan finansial dengannya akrab, sedikit merasa memiliki sebuah pengingat akan kewajiban yang saling dipahami. Ini bukan urusanmu. Tanah adikku adalah urusanku, sahut Ruth. Namun suaranya telah kehilangan sesuatu. Clara langsung bisa mendengarnya. Nada perintah telah lenyap dari suaranya, digantikan oleh sesuatu yang belum bisa dia namai dengan pasti. Tanah adikmu terikat hak gadai distrik yang diajukan pada... Aku tahu apa yang kamu ajukan, potong Ruth. Franklin memberitahuku Jumat malam kemarin. Dia menatap Greer dalam-dalam untuk waktu yang lama. Kemudian dia beralih menatap Clara, dan apa yang tergambar di wajahnya adalah sesuatu yang telah dipendam di bawah 30 tahun rasa bangga dan kebencian, dan kini menyeruak naik menembus gurat wajahnya yang membeku bagai mata air yang mengaliri tempat perlindungan di bawah. Aku sudah bilang padanya itu tidak benar, katanya lirih. Aku sudah bilang padanya untuk tidak ikut-ikutan. Franklin meletakkan tangan di lengannya. Ruth menepisnya. Kalau begitu, kamu tahu, kata Clara. Kamu tahu Greer akan datang ke sini. Aku baru tahu hari Jumat. Aku tidak. Ruth terhenti, lalu memulai lagi. Aku datang ke sini untuk memperingatkanmu. Badai menjebak kami di jalan. Kami kehilangan 6 ekor sapi di dalam tumpukan salju antara sini dan jalur utama dan 2 kudaku pincang, dan aku telah berkendara selama 4 jam di tengah badai salju hanya untuk mencapai sebuah lumbung yang sempat kujadikan lelucon saat memberikannya kepadamu. Suaranya tercekat pada beberapa kata terakhirnya, bukan drama yang dibuat-buat, hanya murni sebuah keretakan sunyi dari seseorang yang telah memikul sesuatu yang teramat berat untuk waktu yang terlalu lama. Aku minta maaf. Aku sudah menertawakannya. Lumbung itu merekam kalimat tersebut sesaat. Justru Greer yang bergerak duluan. Dia melangkah mendekati Clara dengan tangan terulur, bukan gerakan mengancam, melainkan gesture seorang pria yang sudah terbiasa berurusan dengan transaksi hingga segala hal tampak seperti transaksi baginya. Nyonya Whitmore, apapun perselisihan internal keluarga Anda, perkara sertifikat tanah ini terpisah. Hak gadai distrik itu palsu, sahut sebuah suara dari luar. Semua orang di dalam lumbung menoleh. Pria yang melangkah masuk melewati celah, tidak bertubuh besar, tidak bersuara lantang, dan bukan jenis pria yang mengumumkan kehadirannya dengan drama. Usianya mungkin sekitar 50 tahun, memakai mantel tebal dengan lencana surveyor federal yang disematkan di dada, dan dia didampingi 2 deputi di belakangnya serta ketenangan khas seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun tiba di tempat-tempat tujuan setelah perjalanan panjang yang sulit dan menemukan persis apa yang dia perkirakan akan dia temukan saat tiba di sana. Thomas Hale, katanya kepada ruangan secara umum kantor pertanahan federal. Helena, saya menerima surat 6 hari lalu yang merinci kejanggalan signifikan dalam pengalihan sertifikat tanah distrik Greer selama 11 tahun ke belakang. Dia menatap Aldis Greer dengan perhatian terfokus dari seorang pria yang telah mencari satu hal spesifik untuk waktu yang lama dan baru saja menemukannya. Tuan Greer, saya membawa surat perintah federal untuk menyita catatan Anda. Suara yang dikeluarkan Greer tidak menyerupai kata apapun. Pendeta Marsh mundur selangkah mendekati dinding lumbung, dan salah satu deputi Hale bergerak memotong langkahnya tanpa perlu diperintah. Dan gerakan kecil yang efisien itu memberitahu Clara bahwa Hale tidak berkendara ke sini tanpa persiapan. Hak gada yang diajukan hari Jumat itu tidak sah, lanjut Hale. Dokumen itu merujuk pada akun pajak properti yang tidak eksis dalam catatan wilayah. Kami sudah memverifikasinya pagi ini sebelum kami berkendara ke sini. Dia menatap Clara. Apakah Anda Clara Whitmore? Benar.
Saya paham Anda memiliki dokumentasi surat-surat korespondensi ibu Anda. Aku punya salinannya, jawab Clara. Dokumen aslinya dibawa ke utara oleh seorang pengangkut ternak 6 hari lalu. Hale mengangguk sekali puas. Itulah yang dia katakan pada kami. Dia melirik ke arah Cole yang telah mundur dari si pria bersenjata sesaat setelah Hale masuk melewati pintu, dan sesuatu yang terpancar di antara kedua pria itu menyiratkan mereka bukan orang asing bagi satu sama lain. Orang yang tepat untuk diutus. Puji Hale. Benar, aku Clara. Para pria bersenjata yang datang bersama Greer saling pandang dengan ketidakpastian khas dari para centeng sewaan yang baru saja menyaksikan situasi yang membuat mereka disewa berubah bentuk sepenuhnya. Pria yang lebih muda yang sempat mengangkat senapannya ke arah Nora, menyandarkan senjatanya ke dinding lumbung, dan mengambil 2 langkah mundur dengan sengaja, gerakan yang paling mendekati tindakan angkat tangan yang bisa dilakukannya. Greer akhirnya menemukan suaranya kembali. Ini adalah tindakan pelampauan wewenang federal dalam perkara wilayah. Tuan, potong Hal dengan kesabaran seorang pria yang sudah sering mendengar kalimat semacam itu sebelumnya. Saya memegang 11 kasus penyitaan tanah ilegal yang terdokumentasi, 19 wanita yang disebutkan dalam surat sebagai korban manipulasi sertifikat tanah yang terkoordinasi, dan seorang pendeta yang ikut menandatangani pengalihan properti ke akun gereja yang dia kendalikan secara pribadi. Dia berbalik menatap Mars dengan perhatian tenang dan tidak terburu-buru dari seseorang yang menganggap momen ini sebagai urusan administrasi sekaligus keadilan dalam porsi yang sama. Gubernur wilayah sudah diberitahu. Tindakan pelampauan wewenang, sebagaimana Anda menyebutnya, adalah hukum yang sedang ditegakkan. Margaret mengeluarkan suara isakan. Clara menatap kakaknya dan mendapatinya berdiri dengan kedua tangan, membekap mulutnya sendiri, dan air mata mengalir deras di wajahnya tanpa peringatan, tanpa ada proses bertahap. Cara air bah mengalir saat bendungan jebol. Ibu tahu, kata Margaret, suaranya teredam di balik tangannya. Beliau tahu semua ini. Beliau tahu apa yang dilakukan Greer kepada para wanita itu, dan beliau membangun. Dia melihat ke arah lantai, ke arah celah lantai di sudut paling ujung. Beliau pernah bilang padaku sekali bahwa Lumbung Utara memiliki fondasi yang bagus. Dia mengucapkannya seolah kalimat itu bermakna jauh lebih dalam daripada yang bisa dia selesaikan. Beliau menyuruhku pulang, kata Clara lirih. Satu kali itu, aku mengikutinya ke sini saat masih kecil. Beliau bilang, ini belum saatnya untukmu. Dia menatap kakaknya. Beliau ternyata sudah mulai membangunnya saat itu. Sedangkan Ruth sama sekali tidak bergerak dari titik tempatnya berhenti saat masuk tadi. Dia sedang menatap ke sudut paling ujung palka yang terbuka, tangga, dan kegelapan di bawahnya. Dan kemudian dari kegelapan di bawah terdengar sebuah suara karena anak-anak tidak paham bahwa mereka seharusnya tetap bersembunyi ketika suasana lumbung mendadak hening dalam cara yang rumit. Dan suara itu berupa derap kaki kecil di atas anak tangga besi. Dan kemudian wajah Nora muncul di bagian atas palka, diikuti oleh anak perempuan tertua Annie, lalu Annie sendiri, dan Dora Hutchins dengan tangannya bertumpu di punggung gadis muda bernama Pearl, selagi mereka naik satu demi satu ke dalam lumbung. 7 orang keluar dari bawah tanah, mengerjapkan mata di dalam remang cahaya lumbung sambil membawa kain perca tebal dan martabat khas dari orang-orang yang berhasil bertahan melewati sesuatu yang tidak pantas mereka terima. Ruth terbelalak. Dia menatap anak-anak perempuan Annie yang balas menatapnya dengan rasa ingin tahu yang polos khas anak kecil. Dia menatap memar di rahang Pearl yang kini tidak Pearl tutupi lagi. Dia menatap Dora Hutchins yang berusia 63 tahun, berdiri dengan dagu tegak dan tidak mengatakan apa-apa dan memang tidak perlu mengatakan apa-apa. Berapa banyak? Tanya Ruth. Suaranya terdengar sangat kecil. 7 orang, jawab Clara. Tidak termasuk anak-anakku. Dan ibu, 10 tahun, mungkin lebih. Clara memperhatikan wajah kakaknya bergulat dengan sesuatu yang tidak memiliki nama yang bersih. Beliau mewariskan lumbung ini kepadaku karena
Beliau tahu kamu akan memberikannya jika kamu mengira tempat ini tidak berharga, lanjut Clara. Beliau membutuhkan orang yang akan menerimanya adalah orang yang tidak akan menjualnya, tidak akan merobohkannya, dan tidak akan berpikir tentang nilai sertifikat tanah sebelum mereka memikirkan tentang orang-orangnya. Ruth berbalik menatapnya penuh. Sesuatu di wajahnya telah retak sepenuhnya sekarang, tidak lagi sekadar di permukaan. Beliau tidak mempercayaiku. Beliau tidak percaya pada apa yang akan kamu lakukan jika kamu ketakutan, Ruth, kata Clara tidak bermaksud kejam. Ada perbedaan di antara keduanya. Keheningan yang mengikuti kalimat itu tidak terasa hampa. Itu adalah jenis keheningan yang memenuhi ruangan ketika kebenaran baru saja diucapkan secara gamblang dan setiap orang di dalam ruangan sedang memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kebenaran tersebut. Franklin berbicara untuk pertama kalinya sejak melangkah masuk melewati pintu. Dia adalah pria yang paham tentang tanah dan uang dan tidak banyak tahu tentang hal lain. Namun dia bukan pria bodoh. Perkara hak gadai itu, katanya kepada Hale. Jika saya memberikan pernyataan tertulis mengenai apa yang dikerjakan kepada saya tentang pengajuan itu dan kapan waktunya, apakah itu akan relevan bagi penyelidikan Anda? Hale menatapnya dengan penilaian seorang pria yang mengukur bobot dari sebuah tawaran sukarela. Sangat relevan, jawabnya. Franklin mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah Clara. Saya akan melakukannya, katanya. Hanya itu. Clara menatapnya. Dia tidak pernah menyukai, Franklin tidak pernah punya alasan untuk menyukainya, dan dia tidak mulai menyukainya sekarang. Namun dia balas mengangguk karena apa yang ditawarkan pria itu nyata, dan dia bukan tipe orang yang menolak hal berguna hanya karena memegang prinsip semata. Hale menyuruh para deputinya membawa Greer dan Mars keluar menembus badai. Ada kuda-kuda yang menunggu dan perjalanan singkat menuju kota terdekat di mana deputi distrik sudah menunggu mereka berdasarkan telegraf yang dikirim Hale dari Helena. Prosesnya berjalan efisien dan profesional serta sepenuhnya tanpa drama yang seharusnya melingkupinya yang menurut Clara mungkin adalah bagaimana keadilan sebenarnya bekerja ketika hukum itu ditegakkan. Para pria bersenjata yang datang bersama Greer membubarkan diri tanpa upacara apapun. Lumbung itu kini menyisakan keluarga Clara, Cole, 7 wanita dari tempat perlindungan, serta badai salju yang melolong menghantam setiap celah dari atap yang baru saja ditambal. Ruth duduk di lantai. Dia cukup duduk begitu saja di sana di atas lantai lumbung yang dingin seolah kakinya telah mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan bagian tubuhnya yang lain. Franklin menatapnya lalu beralih menatap Clara, dan Clara memiringkan kepalanya ke arah palka tempat perlindungan, memberi isyarat turunlah ke bawah, di bawah hangat. Dan Franklin membantu Ruth berdiri lalu menuntunnya menuju tangga tanpa ada satupun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Margaret tetap tinggal, dia bertahan sampai semua orang sudah turun ke bawah. Dan kemudian dia menatap Clara dengan matanya yang masih basah dan kedua tangannya tertangkup di depannya dalam gestur khas seseorang yang memiliki sesuatu untuk diucapkan yang sudah lama dia utang. Aku ingin membantu, katanya, untuk perkara ini, untuk apa yang sudah ibu bangun. Jeda sejenak. Aku punya uang di Billings. Suamiku tidak punya akses ke sana. Aku sangat berhati-hati tentang hal itu bahkan meski aku tidak berhati-hati tentang banyak hal lain. Jeda lagi sejenak. Ibu pernah bilang padaku sekali bahwa peduli tanpa bertindak itu sama saja dengan sekadar menonton. Aku sudah menonton terlalu lama. Clara menatap kakak keduanya pada rasa bersalah yang telah hinggap di wajah Margaret sejak dari pemakaman yang tidak beranjak kemana-mana, yang telah ikut berkendara bersamanya menembus badai salju dan rupanya berniat untuk menetap. Ada para wanita di wilayah ini yang membutuhkan apa yang sudah ibu bangun, kata Clara. Bukan hanya satu tempat perlindungan ini. Butuh lebih banyak lagi yang dipasok, aman, dan saling terhubung satu sama lain. Dia membiarkan kalimat itu meresap. Itu butuh uang. Ya, aku, Margaret, memang butuh uang. Dan seseorang dengan koneksi di Billings yang tahu gereja mana yang aman dan mana yang tidak. Margaret hampir tersenyum. Hampir. Aku tahu mana yang tidak. Aku rasa kamu memang tahu. Clara mengulurkan tangannya. Margaret menyambutnya bukan sebuah jabat tangan, hanya menggenggamnya sesaat. Cara kakak beradik saling menggenggam tangan,
ketika mereka sedang merengkuh kembali melintasi sesuatu yang rusak menuju diri mereka yang seharusnya sejak awal. Kemudian mereka turun ke bawah. Tempat perlindungan malam itu menampung 14 orang keluarga Clara, Annie dan anak-anak perempuannya, Dora dan Pearl, Bess dan Lane, Ruth dan Franklin serta Margaret, dan 2 pekerja peternakan yang duduk di sudut ruangan tampak sangat tidak yakin harus menyikapi semua ini seperti apa. Mata air menjaga ruangan tetap hangat, persediaan makanan bertahan tanpa kendala. Anak-anak tidur dalam tumpukan kain perca tebal yang diatur Nora dengan otoritas terfokus khas anak berusia 6 tahun yang telah memutuskan bahwa ini adalah tugasnya sekarang. Cole duduk dekat pintu masuk tidak tepat di dalam lingkaran kehangatan, namun tidak di luarnya juga. Posisi seorang pria yang tidak yakin apakah dia pantas berada di suatu tempat, namun tidak rela untuk meninggalkannya. Clara duduk di sampingnya. Keduanya tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia merasa lelah dalam cara spesifik yang mengikuti pelepasan sesuatu yang telah Anda genggam dengan pengorbanan besar. Dan pria itu tampaknya memahami hal itu tanpa perlu diberitahu dan cukup bertahan di sisinya membiarkan rasa lelah itu melanda. Beliau memilih dengan tepat, kata pria itu akhirnya. Ibu Anda, dia berdeham kecil. Dia melihat melintasi tempat perlindungan ke arah para wanita dan anak-anak, serta kumpulan orang yang tidak biasa yang dibawa oleh 72 jam terakhir ke dalam ruangan bawah tanah ini. Beliau memilih putri yang tepat. Clara memandangi tangannya di pangkuan. Aku tidak tahu apakah aku yang memilihnya. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Itulah wujud dari memilih dalam sering kali terjadi. Pria itu terdiam sejenak. Apa yang Anda katakan kepada Greer saat mengangkat senapan tadi, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baru bertemu segelintir orang sepanjang hidup saya yang bisa menatap pria seperti itu tanpa berkedip. Ibu Anda adalah salah satunya. Anda baru bertemu beliau 2 kali. 2 kali sudah cukup untuk tahu. Pria itu menoleh menatapnya. Anda dibangun dari bahan yang sama, bentuk luar yang berbeda, namun fondasi yang sama. Clara merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Bukan rasa duka yang mendalam yang telah bersarang di sana sejak dari pemakaman, melainkan sesuatu di bawahnya, sesuatu yang selama ini ditindih oleh rasa duka tanpa dia ketahui. Cole, panggilnya. Ya, mengapa kamu kembali? Setelah dari Helena, kamu sudah melakukan apa yang kuminta. Kamu bisa saja terus berkendara ke utara. Pria itu terdiam cukup lama hingga Clara mengira dia tidak akan menjawab. Kemudian, karena saya ingin melihat bagaimana akhirnya, jeda sejenak. And karena saya ingin melihat Anda lagi, pria itu mengucapkannya dengan cara dia mengucapkan sebagian besar hal polos tanpa hiasan dalam suara yang memperjelas dia bukan tipe orang yang terbiasa mengucapkan hal-hal yang tidak dia maksudkan. Clara menatapnya sesaat. Kemudian dia menyandarkan bahunya ke bahu pria itu sangat sedikit dan pria itu tidak menjauh. Di luar, badai salju terus mengamuk. Di dalam, Ruth Whitmore berbaring di atas kain perca tebal pinjaman di dalam ruangan yang dibangun ibunya secara rahasia selama 10 tahun yang sabar, memandangi langit-langit batu yang hangat dan terdiam untuk pertama kalinya dalam ingatan siapapun dalam sebuah keheningan yang terasa bukan seperti sebuah ketiadaan, melainkan lebih seperti awal dari sesuatu yang belum dia miliki kata-katanya saat ini. Dan putri bungsu Annie Carr membalikkan tubuhnya dalam tidur dan meletakkan tangan kecilnya di lengan Ruth tanpa terbangun. Dan Ruth memandangi tangan itu untuk waktu yang lama dan kemudian dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan si anak, menarik kain perca tebal untuk menyelimutinya. James terbangun sekali sebentar dan Clara mendatanginya dalam kegelapan, menyusuinya dan menimangnya kembali tidur, memeluknya sedikit lebih lama dari yang dia butuhkan, mendengarkan deru napas dari 11 orang lainnya di dalam ruangan bawah tanah hangat yang dibangun ibunya untuk persis malam seperti ini. Dia memikirkan surat-surat itu, surat-surat yang ditujukan kepada para wanita tanpa nama belakang. Datanglah sebelum malam tiba, lumbungnya hangat. Hale memegang dokumen aslinya di Helena. Sekarang dokumen itu akan masuk ke pengadilan federal
Nama-nama akan diucapkan lantang di ruang-ruang resmi. Pria-pria yang selama ini mengandalkan kebungkamannya para wanita yang ketakutan akan mendapati bahwa kebungkaman itu memiliki batas. Dan batas itu adalah Eleanor Whitmore yang menyimpan catatan dengan cermat selama 10 tahun di dalam kotak kayu cedar di bawah lantai lumbung yang dikira semua orang kosong melompong. Clara mengecup bagian atas kepala James. Ibunya tidak mewariskan apa-apa untuknya. Ibunya telah mewariskan segalanya untuknya. Badai reda pada pagi ketiga. Clara sudah mengetahuinya sebelum memanjat tangga. Kualitas keheningan di atas telah berubah-berubah dari raungan angin yang menekan kayu menjadi sesuatu yang lapang dan tak bergerak. Dan ketika dia keluar menembus palka lalu berjalan menuju celah di dinding lumbung dan melihat keluar, dunia tampak putih bersih, terhampar luas, dan sunyi dalam cara yang mengikuti sebuah kepunahan amarah. Ketika hal yang tadinya mencoba menghancurkanmu telah menghabiskan dayanya sendiri lalu menarik diri. Dia berdiri di sana sesaat menikmati hawa dingin di wajahnya dan menarik napas dalam-dalam di belakangnya. Tempat perlindungan mulai terbangun. Dia bisa mendengarnya suara lirih para wanita, anak-anak yang menggeliat di dalam kain perca tebal, seseorang meminta air, suara-suara khas pagi hari dari orang-orang yang telah tidur di ruang yang sama dan bertahan melewati sesuatu bersama-sama dan kini berada di sisi lain dari hal tersebut. Suara Ruth terdengar lirih dan tidak seperti biasanya menjawab dengan hati-hati pertanyaan salah satu anak perempuan Annie yang rupanya baru saja mengajukan pertanyaan kepadanya. Franklin menyibukkan diri agar berguna, hal yang tidak Clara antisipasi dan dia tidak yakin harus bersikap seperti apa menyikapinya. Cole memanjat tangga dan berdiri di sampingnya. Sudah selesai, katanya melihat ke arah langit. Untuk saat ini, sahut Clara, untuk saat ini, aku pria itu setuju. Mereka berdiri di tengah hawa dingin bersama sesaat dan itu sudah cukup. Hal itu telah menjadi cukup selama 3 hari terakhir. Tindakan berdiri di samping satu sama lain, kesederhanaannya, cara pria itu bergerak di sebuah ruangan dalam kaitannya dengan posisi di mana Clara telah berhenti berpura-pura tidak menyadarinya. Hal pertama yang terjadi setelah badai adalah Ruth meminta untuk melihat surat-surat itu bukan menuntut, melainkan meminta. Berdiri di dalam lumbung dengan tangan di kedua sisinya. Dan suaranya yang telah ditelanjangi dari nada perintah yang biasanya dia kenakan dalam cara seseorang terdengar ketika mereka telah menghabiskan 3 hari di bawah tanah bersama. 11 orang lain dan memiliki waktu untuk duduk merenungi diri sendiri dalam cara yang sudah bertahun-tahun mereka hindari. Clara membawakan salinan dokumen yang disimpannya. Hale memegang dokumen aslinya, namun dia telah membuatnya dengan sangat teliti dan Ruth duduk di lantai lumbung lalu membacanya. Dia membaca selama 2 jam. Tidak ada yang menginterupsinya. Annie membawa anak-anak perempuannya keluar ke atas salju yang mereka sambut dengan kegembiraan polos khas anak kecil. Pearl membantu Dora menyiapkan makanan pagi. Cole memperbaiki bagian pagar kandang yang dirusak badai. Franklin secara tidak terduga membantunya dan kedua pria itu bekerja dalam keheningan yang nyaris total dengan perhatian terfokus dari orang-orang yang membutuhkan tangan mereka sibuk selagi pikiran mereka bekerja. Ketika Ruth selesai dia meletakkan surat-surat itu, berapa banyak? Tanyanya. Suaranya terdengar datar dalam cara yang menandakan sesuatu sedang ditahan dengan sangat hati-hati. Surat-surat itu merujuk pada 43 wanita berdasarkan nama atau inisial, jawab Clara. Hale mengira jumlah aslinya lebih tinggi. Beberapa lewat sini dan tidak meninggalkan catatan karena ibu ingin mereka memiliki pilihan itu. Ruth menaruh kedua tangannya di atas lutut dan menatap lantai. Aku tahu Greer menekan distrik ini dengan keras. Aku tahu dia memiliki kesepakatan dengan Franklin dalam beberapa perkara tanah. Dia terhenti. Aku tidak ingin tahu sisanya. Aku tahu itu tidak sama dengan tidak tahu. Tidak, sahut Clara. Itu tidak sama. Ruth mendongak menatapnya. Apa yang kamu butuhkan? Clara membalas tatapan kakaknya. Sertifikat untuk petak tanah utara ini
bersih dan murni diajukan ke kantor federal di Helena dan bukan komisi distrik. Dia berhenti sejenak. Margaret sudah mengurus sebagian dari perkaranya, namun aku butuh tanda tanganmu sebagai anak tertua Whitmore untuk membuat pengalihan ini tidak bisa disengketakan. Dia menjeda kalimatnya. Dan aku butuh silo gandum selatan. Bukan sapinya atau kudanya, cukup gandumnya saja. Ruth mengerjap. Hanya itu, aku tidak butuh banyak, Ruth, kata Clara. Aku tidak pernah butuh banyak. Ruth terdiam sesaat. Kamu dibangun persis seperti beliau, katanya. Aku menghabiskan 30 tahun dengan rasa marah tentang hal itu, dan aku bahkan tidak bisa menjelaskan kepadamu secara pasti mengapa aku marah. Dia melihat ke arah surat-surat yang ditumpuk di lantai lumbung. Beliau tidak pernah memberitahuku tentang tempat ini, karena beliau tahu aku akan mendebat perkara risikonya. Beliau tahu aku akan meminta tempat ini dikelola secara layak, didokumentasikan, dijalankan melalui jalur resmi. Satu hitungan jeda. Beliau tahu aku akan membuatnya menjadi lebih kecil. Beliau tahu kamu akan mencoba melindunginya dengan cara kamu melindungi segalanya, kata Clara. Dengan memasang dinding di sekelilingnya dan beliau membangun dinding, cetus Ruth, hanya saja dindingnya di bawah tanah. Beliau membangun dinding di tempat di mana tak seorang pun akan terpikir untuk mencarinya, kata Clara. Itu berbeda. Ruth memungut surat-surat itu dan menyerahkannya kembali kepada Clara. Ajukan sertifikatnya, katanya. Aku akan menandatangani apapun yang kamu butuhkan. Kasus federal terhadap Aldis Greer dan pendeta Caleb Marsh bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang yang tahu bagaimana pengadilan wilayah biasanya merangkak lambat. Thomas Hale telah membangun perkara menuju sesuatu seperti ini selama 4 tahun. Clara memahami surat-surat dari Eleanor Whitmore telah menjadi kepingan terakhir dari sebuah struktur yang telah dia susun secara diam-diam dan dengan dokumen asli di tangan. Ditambah Franklin Cobb yang memberikan pernyataan tertulis bertanda tangan tentang hak gadai palsu, serta catatan milik Greer sendiri yang disita dari kantornya di Harden. Kasus ini memiliki momentum khas dari sebuah perkara yang waktunya akhirnya telah sepenuhnya tiba. Surat itu sampai ke tangan Clara di akhir bulan Januari. Hale menulisnya sendiri dalam bahasa yang lugas dan langsung. Greer telah memasukkan pengakuan bersalah federal untuk 11 dakwaan penipuan sertifikat tanah dan telah setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait sebagai imbalan atas pengurangan massa. Hukuman. Marsh melakukan hal yang sama 3 hari setelah Greer begitu. Jelas terlihat akun-akun gereja milik si pendeta berisi dana dari 14 pengalihan properti yang berbeda. Semuanya didokumentasikan secara teliti di dalam kotak kayu. Sidar Eleanor Whitmore. Di bagian paling bawah surat, Hale menambahkan baris tulisan tangan. Ibu Anda adalah saksi paling penting dalam kasus ini. Beliau hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk membangun kesaksiannya. Clara membacanya 2 kali. Kemudian dia melangkah turun melewati tangga dan duduk di dalam ruangan bawah tanah hangat yang dibangun ibunya, memegangi surat itu dan membiarkan dirinya merasakan kepenuhan dari hal tersebut, rasa duka, rasa bangga, dan kepedihan khas dari hal-hal yang tiba terlalu lambat bagi orang yang membuatnya menjadi mungkin terjadi. Dia mendengar sebuah langkah kaki di anak tangga besi di belakangnya. Nora turun melewati tangga dengan rasa percaya diri khas anak yang telah memutuskan bahwa ini adalah ruangannya sama seperti ruangan orang lain, lalu duduk di samping ibunya tanpa undangan dan melihat ke arah surat di tangan Clara. Kabar baik? Tanyanya. Sangat baik, jawab Clara. Nora memikirkan hal ini sejenak. Apakah nenek adalah alasannya? Clara menatap putrinya pada rambut gelap dan wajah serius, serta sepasang mata yang telah mengamati, menyimpan, dan memahami jauh lebih banyak daripada yang seharusnya diminta untuk dipikul oleh anak seusianya. Ya, katanya, nenek adalah alasan utamanya. Nora mengangguk puas, merasa cukup dengan jawaban itu. Cara dia merasa puas dengan sebagian besar hal begitu hal tersebut dinamai dengan benar, lalu kembali ke apapun yang sedang dilakukannya tadi. Para wanita yang kehilangan tanah karena penipuan Greer, tidak semuanya mendapatkan kembali properti mereka. Hukum bergerak ke arah keadilan tanpa selalu tiba
di sana dengan bersih, dan beberapa dari apa yang telah dirampas telah dijual dan dijual kembali, serta terlampau rumit terbelit dalam transaksi berikutnya untuk bisa dibatalkan tanpa proses litigasi lebih lanjut selama bertahun-tahun. Namun 8 dari 11 kasus yang terdokumentasi menghasilkan pemulihan properti. 3 wanita menerima penyelesaian finansial dari aset Greer yang disita, dan dana gereja milik si pendeta dibubarkan oleh perintah pengadilan, dan uangnya ditempatkan dalam dana perwalian untuk keluarga-keluarga yang namanya tercantum dalam surat-surat Eleanor Whitmore. Itu memang bukan segalanya, namun itu jauh lebih banyak dari apa yang diperkirakan akan mereka dapatkan. Annie Carr adalah salah satu dari 8 orang tersebut. Dia mendapatkan kembali propertinya di bulan Februari, sebuah wisma sederhana di timur batas distrik yang sempat membuatnya ketakutan untuk kembali ke sana. Dan Clara memahaminya tanpa perlu Annie mengatakannya secara langsung. Properti itu sendiri bukan sumber ketakutannya. Pria yang telah mengusirnya dari sana masih memiliki kebebasannya. Kerja sama Greer mencakup kejahatannya sendiri, bukan kekejaman pribadi para suami yang diuntungkan oleh sistem yang dia bangun. Wanita itu mendatangi Clara pada pagi hari saat dia menerima surat pemberitahuan dari kantor Hale dan berdiri di dalam lumbung memegangi dokumen itu dengan kedua tangannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke sana," katanya. "Bahkan meski kertas ini sudah di tanganku, kamu tidak harus kembali," kata Clara. "Bukan itu makna dari kertas tersebut. Kertas itu bermakna bahwa pilihan kini ada di tanganmu." Annie melihat ke arah dokumen itu. "Aku ingin anak-anak perempuanku tumbuh di suatu tempat yang menjadi milik mereka. Kalau begitu jadikan tempat itu milik mereka." Clara menatap matanya. "Kamu tahu caranya sekarang. Kamu tahu apa yang harus dicari. Kamu tahu perbedaan antara dinding yang menjagamu tetap aman dan dinding yang menjagamu tetap terperangkap." Dia berhenti sejenak. "Ibumu tahu. Ibuku tahu. Sekarang kamu pun tahu. Begitulah cara hal ini bergerak maju." Annie melipat dokumen itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam mantel. Dia berangkat keesokan paginya membawa anak-anak perempuannya di dalam kereta kuda dan tidak menoleh kembali ke arah lumbung karena menoleh ke belakang bukan arah yang perlu dia tuju. Dan Clara memahaminya sepenuhnya. Margaret berkunjung di awal bulan Maret bersama seorang bankir dari Billings Bankir yang berbeda, seorang wanita bernama Harriet Foss yang memiliki reputasi di wilayah itu karena mendanai hal-hal yang tidak sudi disentuh oleh bank-bank lain. Dan mereka bertiga duduk mengitari mata air bawah tanah selama 2 jam membicarakan tentang apa yang sudah dibangun Eleanor Whitmore dan apa yang dibutuhkan untuk membangun 3 tempat lagi seperti itu. "Tidak harus di bawah tanah," kata Clara. "Itu spesifik untuk situasi di sini. Yang dibutuhkannya adalah tersembunyi di tempat terbuka, sesuatu yang dilihat orang setiap hari namun tidak membuat mereka melihat 2 kali. Sebuah rumah kos," cetus Harriet Foss. Dia mengucapkannya seolah dia sudah memikirkan hal itu lebih lama dari durasi percakapan ini. 3 buah rumah kos Billings, Helena, dan satu lagi lebih jauh ke selatan. Dengan sebuah sistem untuk membiarkan para wanita tahu tempat itu eksis, tambah Clara. Cara yang dilakukan ibu melalui orang-orang yang tepat di gereja-gereja yang tepat, melalui para dokter yang mengajukan pertanyaan yang tepat. Dia berhenti sejenak. Melalui para wanita yang sudah pernah lewat sini dan tahu ini nyata. Margaret menatap adik bungsunya melintasi ruang bawah tanah yang hangat dan memasang ekspresi seseorang yang menyaksikan sebuah sungai memahami alirannya sendiri. "Beliau selalu bilang kamu adalah orangnya," kata Margaret lirih. "Beliau bilang padaku aku akan mendapat warisan yang paling buruk. Beliau bilang padaku," lanjut Margaret, "bahwa kamu adalah satu-satunya dari kita yang akan tahu apa yang harus dilakukan dengan bagian warisan yang terbaik." Sertifikat untuk petak tanah utara diajukan ke kantor federal di Helena pada tanggal 14 Maret dan kembali dalam kondisi bersih, jelas, dan tidak bisa disengketakan pada tanggal 1 April terdaftar atas nama Eleanor Clara Whitmore sebagai bentuk pengakuan untuk kedua wanita tersebut yang merupakan usulan dari Ruth dan yang diterima Clara tanpa bantahan karena beberapa gestur tidak bisa dikatakan kecil.
Cole ada di sana saat surat pemberitahuan itu tiba. Pria itu sudah ada di sana sejak bulan November, perkara yang sudah mereka hentikan untuk berpura-pura bahwa itu adalah pengaturan sementara sekitar bulan Desember. Ketika menjadi jelas bahwa pria itu tidak memiliki ketertarikan untuk pergi, dan lumbung memiliki ruang, dan tidak ada yang memintanya untuk angkat kaki, pria itu telah membangun kembali atapnya dengan layak, menyekat jendela-jendela, memperbaiki kandang, membenahi sumur yang ternyata tidak kering, melainkan tersumbat lumpur, dan yang mengalirkan air jernih setelah 2 hari pengerjaan, dan kini menyediakan air bersih sepanjang tahun sebagai tambahan dari mata air bawah tanah. Pria itu memperbaiki banyak hal, bukan sekadar perkara struktural. Dia memperbaiki bagaimana suasana pagi hari terasa di dalam lumbung ketenangannya, kompetensi yang tidak terburu-buru, cara dia berbicara kepada Nora seolah anak itu berharga untuk dianggap serius, dan menggendong James layaknya seorang pria yang telah memutuskan seorang anak itu penting tanpa perlu membuat sebuah deklarasi tentang hal tersebut. Clara menyaksikan semuanya dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Saat itu adalah sebuah malam di bulan April, udara terasa sejuk untuk ukuran Montana, dengan sisa-sisa salju terakhir yang lenyap dari lereng-lereng menghadap selatan dan lumpur. Pertama musim semi melembutkan tanah di sekitar lumbung, ketika Cole mendapatinya di luar sedang berdiri di pagar kandang menatap kekosongan tanpa arah tertentu. Pria itu datang dan berdiri di sampingnya. Saya sudah berniat untuk mengatakan sesuatu, katanya. Aku tahu, sahut Clara. Anda tahu apa yang akan saya katakan. Aku tahu apa yang sudah tidak kamu katakan selama 4 bulan, kata Clara. Aku pun sudah tidak mengatakan hal yang sama. Pria itu berbalik menatapnya. Kalau begitu, ucapkanlah. Clara melihat ke arah tanah sesaat pada lumpur di bulan April, pada tempat di mana Nora telah menanam 3 baris benih pagi itu dengan ketegasan terfokus khas anak yang telah diberitahu dia bisa menumbuhkan sesuatu dan telah memutuskan untuk menganggap hal itu secara serius. Pada sepatunya sendiri yang aus di bagian jari kaki, butuh diganti. Aku menghabiskan waktu yang lama meyakini bahwa bertahan hidup adalah hal terbaik yang bisa kuminta secara masuk akal, katanya. Suamiku pergi, pulang kembali menemui ibu, menyaksikan kakak-kakakku, mengambil segalanya, dan disodori lumbung yang rusak di musim dingin. Dia berhenti sejenak. Aku menjadi sangat ahli dalam bertahan hidup. Aku menjadi begitu ahli dalam hal itu hingga aku berhenti menyadari kapan situasi telah berubah. Kapan hal ini bukan sekadar bertahan hidup lagi. Dan sekarang? Tanya Cole. Clara mendongak menatapnya pada sepasang mata gelap dan tenang yang tidak pernah sekalipun memandangnya dalam cara pria memandang sebuah masalah atau sebuah properti atau pada hal-hal yang sedang mereka kalkulasi nilainya. Sekarang aku rasa aku menginginkan lebih dari sekadar bertahan hidup, katanya. Aku rasa aku sudah menginginkannya sejak sekitar hari ketiga di bulan November dan terlampau takut untuk mengakuinya. Anda tidak takut pada banyak hal, sahut pria itu. Aku takut pada hal-hal yang berharga. Clara menahan tatapannya. Begitulah cara Anda tahu hal itu memang berharga. Pria itu mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, bukan cara Anda menggenggam tangan seseorang untuk menuntun mereka ke suatu tempat, melainkan cara Anda menggenggamnya ketika Anda memilih menetap, ketika tangan itu sendiri adalah tempat tujuannya. Dan Clara membiarkannya, bagian yang terasa lebih sulit, bagian yang selama ini dia tuju tanpa menyadarinya, melintasi semua proses bertahan hidup dan surat-surat, serta kotak kayu cedar dan mata air bawah tanah. Dia membiarkan dirinya didekap. Musim semi bergerak menuju musim panas dalam cara hal-hal baik bergerak secara bertahap dan kemudian sepenuhnya terwujud. Dan suatu pagi Clara mendongak dari tempatnya bekerja, dan padang rumput utara tampak hijau royo-royo, dan kandang menampung 6 ekor kuda, dan kebun yang ditanam Nora sudah setinggi 2 kaki. Dan James sedang menarik dirinya sendiri untuk berdiri bertumpu pada tiang pagar dengan ketegasan satu arah khas anak yang telah memutuskan bahwa berjalan adalah masalah yang berniat dia selesaikan. Surat-surat mulai berdatangan di bulan Mei, bukan jenis surat yang dikirim dan diterima ibunya dahulu. Jaringan-jaringan itu kini sudah mapan. Sekarang dialirkan melalui rumah-rumah kos Harriet Foss dan koneksi gereja yang dibangun Margaret di Billings,
serta dokter di Helena yang selama ini telah setia menunggu infrastruktur semacam ini selama bertahun-tahun. Surat-surat ini terasa berbeda. Surat-surat ini datang dari tempat yang lebih jauh lagi, Wyoming, Colorado, bahkan ada satu dari tempat sejauh Ohio yang diteruskan melalui 3 tangan sebelum akhirnya mencapai petak tanah utara. Para wanita yang telah mendengar kisah-kisahnya tidak selalu akurat, tidak selalu dengan detail yang tepat, namun dengan bentuk esensialnya yang utuh tetap terjaga. Ada seorang wanita di Montana yang telah membuka pintu lumbungnya, dan lumbung itu ternyata mewujud menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar lumbung, dan para wanita yang lewat melaluinya telah menemukan kembali jalan mereka menuju tanah yang kokoh. Clara membaca setiap surat, dia membalas semuanya. Beberapa bisa dia arahkan kepada Harriet Foss atau ke salah satu tempat perlindungan lain yang bermunculan dalam waktu 6 bulan sejak persidangan. Beberapa harus dia balas dengan kejujuran bahwa dia belum memiliki jawabannya saat ini, namun dia sedang mengupayakannya. Dan beberapa surat-surat dari para wanita yang sekedar bertanya apakah ini nyata, apakah ceritanya benar, apakah benar-benar ada sebuah tempat di mana seseorang akan membukakan pintu tanpa meminta sebuah penjelasan. Surat-surat itu dia jawab dalam cara yang sama setiap waktu. Dia mempertahankan kata-kata ibunya dan menambahkan kata-katanya sendiri ke dalamnya. Datanglah sebelum malam tiba. Lumbungnya hangat. Kamu tidak berutang kepada siapapun kisah tentang bagaimana kamu bisa sampai di sini. Kamu hanya berutang kepada dirimu sendiri untuk tiba. Anak-anakmu aman. Kamu aman. Kita akan memikirkan sisanya bersama-sama. Nora lah yang menamainya. Dia mengucapkannya pada suatu malam tanpa mukadimah, cara anak-anak menghasilkan kata yang tepat untuk hal-hal yang selama ini dikitari oleh orang dewasa. Anak itu melangkah ke pintu lumbung dan melihat ke arah cahaya lentera yang digantung kol di dalam dan berkata, "Ini adalah lumbung terbuka, bukan begitu, Mama?" Itulah wujudnya. Clara menatapnya karena nenek selalu membiarkannya terbuka, lanjut Nora. Bahkan ketika tidak ada yang bisa melihatnya dari jalanan, bahkan ketika tempat ini tampak terkunci, dia memiringkan kepalanya. Tempat ini selalu terbuka, hanya saja dari dalam. Clara berjongkok menyamakan tinggi matanya dengan sang putri. Dia melihat ke arah rambut gelap dan wajah serius serta sepasang mata yang telah mengawasi Ruth Whitmore di pemakaman dan menyimpannya di dalam ingatan, yang telah mendengar Cole Turner di dalam lumbung dan mengukurnya secara jujur, yang telah memandang lumbung utara yang roboh di bulan November dan mengatakan tempatnya besar dan menganggapnya sudah cukup. Ya, kata Clara. Itulah wujudnya. Nora mengangguk, merasa puas dengan hal itu. Cara dia merasa puas dengan sebagian besar hal begitu. Hal tersebut dinamai dengan benar Lano, lalu kembali ke apapun yang sedang dilakukannya tadi. Pada malam-malam yang sunyi, saat cahaya Montana memanjang dan keemasan melintasi padang rumput utara, Clara terkadang berdiri di ambang pintu lumbung dan memandangi pendar cahaya lentera yang naik menembus papan lantai hangat bagai mata air di bawah, stabil bagai susunan batu yang dipasang ibunya tanpa semen di dalam 10 tahun hari-hari, minggu yang sabar. Cole akan datang dan berdiri di sampingnya. James akan terlelap di tempat perlindungan di bawah kecil, kokoh dan tumbuh mewarisi tulang-tulang yang diberikan ayahnya serta ketegaran yang diupayakan ibunya. Nora akan berada di suatu tempat dekat situ, mengatur sesuatu, menamai sesuatu, memutuskan sesuatu dalam cara yang tenang dan tegas yang sudah dilakukannya sejak dia berusia 6 tahun di sebuah pemakaman, menyaksikan bibi-bibinya membagi-bagi sebuah kehidupan yang bukan hak mereka untuk dibagi. Surat-surat terus berdatangan, pintunya tetap terbuka. Dan putri bungsu Eleanor Whitmore si pendiam, yang tak seorang pun mengira bakal bertahan melewati musim dingin, yang menerima lumbung yang rusak dan sumur yang kering, serta 20 hektar batu yang membeku, lalu mengubahnya menjadi satu hal yang tidak bisa disita oleh pengadilan manapun dan tidak bisa dilarutkan oleh penipuan manapun dan tidak bisa diruntuhkan oleh badai manapun berdiri di bawah cahaya, hasil karya ibunya yang kini berada di tangannya sendiri, didampingi pria di sisinya yang telah memilih untuk menetap
dan dia tidak sekadar bertahan hidup lagi,